Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Normal, tapi sangat terdengar ruangan banget. Kalau mau, apa namanya, ininya majuin aja. Ini baterainya udah berapa persen? Sekalian dicas. Sama kayak kemarin kan? Sama kayak kemarin. Terus kemarin kan ada boya. Boya itu berarti bisa dipakai di mana ya? Maksud aku tuh, dia bisa buat ngompor panjang ini. Nggak usah kak, berarti di sini kak. Kalau boya harus boya shotgun juga. Ini kan shotgunnya udah bagus nih. Pakai mix shotgun ini aja. Ya udah deh, pindah aja depan ini aja. Sekitar 2 meteran. Ini baterainya udah 4 belum? Berapa persen? Enggak, baterai kayaknya sepanjang ini aja deh. Sepanjang ini aja deh. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Saat yang hidung udah nanti kita cancel. Cancel. Kemarin kalau mau ada yang hidung kan, yang apa yang
Masih ada yang sudah jalan. Kalau belum saya, temannya masih ada yang jalan. Nggak tahu kalau ada yang bisa Ya kalau mau kurang itu sebenarnya cadangan sengaja di bawah. MC depan
Jadi misalkan teman-teman di sini ada yang berminat untuk misalkan mengembangkan diri dalam hal misalkan soal broadcasting, kalau kalian senang bikin acara atau misalkan nanti senang vlog gitu, senang bikin dokumentasi video atau untuk format audio visual, kemudian kalian senang juga dengan media sosial, cara media sosial. Nah, kalian semua bisa bisa gabung ke sekarang masih di bawah web kembali divisi. Kalian gabung aja ikut ya, bisa hubungi Pak Yulion atau Pak Eko karena kita mulai belajar karena yang namanya bahaya soal multimedia itu ke depannya itu adalah salah satu yang paling penting untuk setiap orang dengan background disiplin ilmu apapun. Kayak apalagi sekarang juga menggunakan digital, bagian itu semuanya. Jadi sekarang udah ada dan dunia makin cepat berubah, kita sendiri juga makin cepat. Dunia lain kita masih lain dan salah satunya sekarang itu adalah masalah audiovisual, masalah media, masalah digital. Jadi sini saya tahu bahwa kalian ada yang berminat untuk konser mengaktualisasi karya kalian, memiliki skill multimedia itu silakan gabung di laboratorium Bandung Fungsi. Oke, di sini sudah ada pelatihan nasional bisa dan saya silakan kepada Oke, sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Syukur alhamdulillah kita masih bisa hadir pada acara kuliah tamu hari ini dan juga menjadi salah satu momentum penting bukan hanya dalam hal bidang akademisi dan tentunya akan ada nanti bagaimana realisasi dan juga proyeksi ke depan tentang tata kelola sumber daya alam di Indonesia dan tentunya untuk Sumatera Selatan khususnya. Yang terhormat dekan kita Profesor Dr. Izzamuddin MA
Dr. Nizamudin MA dipersilakan. Terima kasih. Kedengaran ya? Suara dalamnya, dalam masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, wassalatu wassalamu ala hadil amin, rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati narasumber kita, Bapak Nanang. Kalau di Jawa itu senang panggil Mas, ya. Mas Nanang. Ada Nanangnya mau Palembang, ya. Ya. Pokoknya ada juga Nanang di Jawa. Di Palembang juga ada orang di Jawa. Palembang banyak yang mau nanam. Yang saya hormati Pak Wendika, Pak Kudianto, dan juga ada Pak Wendisatu, Pak Wendika, juga Ketua Akademi Stafani, juga semua dosen pakai orang yang terlibat dalam acara ini, dan seluruh adik mahasiswa beserta kuliah umum yang pada saat ini. Hadirin alhamdulillah yang berbahagia. Pertama-tama tentu kita menaikkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita sesuai dengan perencanaan kegiatan ya, per semester per tahun. Jadi kuliah umum, ya kuliah umum. Kalau di awal lalu kuliah kita pembukaan kuliah umum. Tentu kuliah umum ini dimaksudkan agar kita mendapatkan wawasan ya seluas-luasnya tentang ilmu yang terkait, ya, sesuai dengan prodi kita, ya, sesuai dengan fakultas kita. Maka pada saat ini ilmu kita ini terkait dengan ilmu politik. Nah, hadir tengah kita ini Pak Nanang, ya, nanti akan kita sampaikan lengkap nanti lengkapnya. Beliau konsentrasinya politik lingkungan, ya, politik lingkungan. Jadi bukan kayak sesama kita saling politik, lingkungan juga politik juga. Ya. Nah, pada bagaimana nanti ya, akan ada semua ya, terkait dengan pengetahuan dalam keilmuan politik lingkungan. Temanya bahan cukup menarik ya. Dalam temanya dari Pak dari kita mereka kedatangannya dilema tata kelola sumber daya alam. Ya sumber daya juga ya, sumber daya alam, sumber daya manusia, ada juga sumber daya keuangan. Ini dia bicara tentang alam, bicara tentang alam. Dan apalagi kaitan kita dengan manusia ini sangat erat dengan pembicaraan dalam Al-Quran. Ya. Antara ya, ya, maaf sedikit disinggung Pak Nanang, karena kita berada di UIN, itu sudah jelas dalam Al-Quran yang dikatakan dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fala ta'buduillah ya wa isbiha wa isbihima. Wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqaddisu lak wa ana a'lamu ma la ta'lamun. Ini kata dia Allah berkata kepada malaikat, saya akan menciptakan bumi khalifah
lantas para malaikat protes tanda petik, ya, protes kepada Tuhan yang tanda petik, apakah engkau akan menciptakan manusia yang kerjanya nanti tidak lebih dari akan merusak alam dan bahkan terjadi pertumpahan darah. Kok mereka sudah tahu? Mereka sudah tahu apa akan perubahan manusia. Sementara kami kata malaikat telah bertasbih memujimu dan tetap mensucikan dia. Apakah kamu tak perlu mengetahui dari apa yang kalian tahu? Kata hati. Nah, sini ada kata khalifah, pemimpin apa? Pemimpin alam. Ya, memakmurkan alam. Ini dalam konteks hubungan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Artinya Allah tidak memberikan kepada malaikat, tidak memberikan kepada jin, tidak memberikan kepada setan, gitu kan? Pada iblis, tapi Allah sengaja membentuk manusia untuk memimpin alam, khalifah, untuk kemakmuran. Cuma faktanya banyak manusia menghancurkan alam. Jadi banyak gambar. Ya. Ketika bicara alam itu tidak ada konteks Islam atau tidak Islam. Ya. Nah, tidak dalam konteks beragama ya. Ini dalam tanggung jawab manusia diberikan Allah, tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lain. Jadi boleh jadi yang hidup khalifah bukan muslim di muka bumi ini. Kalau muslim kerjanya menghancurkan alam, gitu kan? Ini mudah tidak terjadi, gitu kan? Tidak terjadi. Ya, biasanya kalau manusia banyak itu, yang mungkin akan merusak alam semua, gitu kan? Nah, kemudian ada lagi manusia sebagai khalifah juga, nanti jangan kembali ke Allah. Allah juga menjadikan di antara kamu sebagai pemimpin. Ya. Yang ini konteksnya bukan masalah, tapi memimpin kita sesama manusia termasuk politik. Ini terkait dengan politik. Jadi kalau pertama tadi khalifah itu berkaitan dengan alam, yang pada ayat surat Al-An'am ayat 165 ini berkaitan politik, memimpin sesama manusia termasuk pemimpin politik. Ya. Waladhi ja'alakum khalaifa wa ta'alakum wa ta'alakum ja'alakum kima'atakum inna rabbaka as-sariqah wa inna rabbaka. Jadi Allah menjadikan di antara kamu sebagai pemimpin. Oleh karena itu Allah meninggikan derajat pemimpin ini setingkat di atas yang memimpin. Tapi ada tujuannya itu. Apa tujuannya? Ya. Allah ingin menguji, ya, seberapa jauh pemimpin ini yang jadi pemimpin ini untuk melaksanakan apa yang telah Allah berikan petunjuk. Ingat kata Allah, Inna rabbaka sariqah. Ingat kata Allah, sesungguhnya sanksi Allah sangat cepat. Kepada siapa? Kepada pemimpin, baru kepada yang memimpin. Nah, jadi konsekuensi saya Bapak sebagai dekan, sanksi Allah bukan kepada Pak daripada Pak yang Islam, ya, daripada Pak pun, ya, daripada Pak Ainulawi. Karena saya sebagai Pak di sini, ya, saya lebih cepat sanksi Allah pada saya. Ya. Jadi dibalik kita diamanati menjadi pemimpin itu, kita harus sadar bahwa kita duluan akan mendapatkan sanksi Allah. Karena yang tergambar itu dilema ini dalam bahasa Inggris, dialog institusi the devil and the sea, itu dalam bahasa Inggris. Jadi dilema itu antara iblis dan lautan yang dalam. Enggak ada pilihan. Apa memang ini yang dimaksud oleh panitia? Ya, apa yang maksud dari ini enggak ada pilihan. Ibarat kita berjalan-jalan, kita dikejar iblis setan di depan jurang, ya kan? Ya, di depan jurang belakang iblis kejar. Mulai mana? Itu kira-kira dilema. Jadi apa dan bagaimana yang masuk dilema ini? Dan nanti Pak Nanang akan menjelaskan juga kaitannya dengan kita sebagai manusia, sebagai pemimpin, termasuk dalam menata
Waalaikumsalam, siapapun kita, ya. Dan yang kedua, kita juga adalah calon-calon pemimpin. Ya, calon pemimpin ini juga akan terkait dengan alam juga yang kita memimpin bersama manusia. Jadi kita selamat datang kepada Pak Nanang, ya. Waktu sebenarnya diberikan dan kepada adik mahasiswa, silakan mencatat dengan sebagainya. Ya. Kita tidak setiap hari mendatangkan dosen tamu. Ya, karena keterbatasan kita, maka itu kalau ada dosen tamu yang datang, ya berikanlah perhatian kita secara maksimal, ya, untuk menambah kita sesuai dengan konteks bidang keilmuan yang disampaikan pada saat setiap kuliah umum. Kepada panitia, saya ucapkan terima kasih yang telah menyiapkan acara ini. Mudah-mudahan acara ini akan berhasil dengan baik dan kita awali seraya memuji Allah SWT. Kuliah umum yang bersama-sama melapaskan masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari nanti silakan Pak Nanang menyajikan materi, ya, dan seterusnya. Kedukaan Allah minkum, Allah hadilah sabil Allah muwaffiq subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan pemeriksaan Profesor Dr. Izzaudin yang begitu luar biasa dalam memaparkan ataupun mengabstraksikan tentang tema kita pada hari ini. Dan selanjutnya acara akan dibantu oleh moderator, dan di sini juga saya pamit dan undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan selamat datang ke Mas Nanang di Visip Win dari Kota Palembang. Beginilah Mas, di gedung kita, kalau belum dilihat secara total. Disinilah Visip Win dari Kota beraktivitas, ruang kelas, ruang administrasi, ruang dan sama-sama kita hormati Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Kota Palembang, Profesor Dr. Izzaudin. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memberikan pengantar yang menarik sekali untuk kuliah tahun hari ini. Yang kita hormati juga Wakil Dekan 1 Pak Dr. Rizky, Wakil Dekan 3 Dr. Nuryanto, bentar lagi profesor ya. Amin. Ada juga Mas Nanang di sini, Fakultas Ilmu Politik UI, Dr. I. Beliau yang memimpin ilmu politik di Visip. Jadi kegiatan yang juga terselenggara support dan inisiasi dari koordinasi ilmu politik. Hadir juga prodi ilmu komunikasi Bu Reza Yanti, ini juga di Visip Mas ilmu komunikasi. Teman-teman dosen yang sempat ada hari ini, adik-adik mahasiswa yang datang, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sebenarnya saya tidak akan banyak mengatakan, tapi biar acaranya lebih teratur, jadi harus ada
makanya di backdrop juga sebenarnya dipasang foto moderator. Baiklah teman-teman, pada dasarnya ilmu politik fisik mengambil tema ini tadi juga disinggung oleh Pak Dekan. Sebenarnya banyak sekali isu-isu aktual, isu-isu penting di sekeliling kita terkait sumber daya alam, ya khususnya di Sumatera Selatan dan di beberapa kabupaten ataupun kota yang berada di wilayah Sumatera Selatan, dan ini sangat menarik sebenarnya kalau kita lihat dalam perspektif politik. Nah, ini juga yang melatar belakangi pengambilan dilema tata kelola sumber daya alam. Sudah hadir di lingkungan kita dosen tamu kita yang sudah bersedia terbang jauh. Kalau bahasanya berlihat terbang dari Jogja ke Palembang di masa walaupun sudah sedikit meredah di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk memberikan pencerahan, memberikan sharing terkait tema kita pada hari ini. Sedikit saya banggakan atau saya bacakan kritik dari Mas Nanang. Karena kalau kita di Visipol itu udah biasa kami emas dan mbak. Jadi biar lebih akrab saja Mas ya. Jadi nama lengkap beliau Nanda Kurniawan. Biasanya kalau teman-teman di Visipol panggilan atasnya Mas Mit, Nanda Kurniawan. Beliau saat ini adalah kepala di kelompok Desa Center Politik dan Gabungan, unit riset di bawah Departemen Politik dan Pemerintahan yang memang dari melakukan kajian, riset dan publikasi juga advokasi terhadap isu-isu politik. Ada 5 fokus sebenarnya di kelompok yang dikaji. Ada kekuasaan, kesejahteraan, demokrasi, ada politik desentralisasi, dan juga yang sangat relate dengan tema kita pada hari ini adalah politik ekstraktif, politik sumber daya alam, terus juga ada terkait pembatasan dan tata kelola pemilu, tata kelola industri ekstraktif dan tata kelola pemilu. Beliau menyelesaikan PhD-nya atau program doktoralnya di University of Melbourne dan S2-nya, masternya di University of Canada di Norwegia, dan tingkat sarjananya di psikologi Departemen Politik dan Pemerintahan. Tema ini sangat relate dengan minat kajian ataupun ekspertis dari Mas Nanang, karena beliau banyak melakukan riset terkait sumber daya alam. Yang terakhir di 2019 di 2019 Mas Nanang riset di Bojonegoro terkait kebijakan dana abadi dalam industri minyak dan gas. Ini juga menjadi salah satu riset pemenang riset untuk riset kolaboratif internasional dan juga melibatkan peneliti dari Malaysia. Di Bangka Belitung juga riset terkait tambang timah, di Kalimantan juga melakukan riset terkait masyarakat adat, juga riset terkait keterlibatan masyarakat sipil dalam tata kelola sumber daya alam. Jadi banyak sekali hasil riset yang sudah dikembangkan dalam beberapa laporan riset jurnal yang dilakukan oleh Mas Nanang dan teman-teman di kelompok psikologi. Jadi ini menjadi kesempatan penting bagi kita untuk khususnya buat teman-teman mahasiswa, bagaimana kita melihat politik itu lebih luas, dan alangkah lebih baiknya kita melihat isu-isu faktual yang ada di sekeliling kita dalam konteks ini adalah terkait tata kelola sumber daya alam. Untuk selanjutnya kesempatan akan kita berikan kepada Mas Nanang untuk menyampaikan materi terkait tema kita hari ini.
ini terima doa kepada Mas Nung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang saya hormati, teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Selamat pagi, salam sejahtera. Dekan Profesor Dr. Haji Zahid, Pak Wakil Dekan Dr. Yusuf, terima kasih. Pak Wakil Dekan 2 Pak Hendra Profil, terima kasih. Pak Wakil Dekan 3 Dr. Kalau di politik dan sunnah dan komunikasi. Terima kasih sekali sudah mendapatkan kesempatan untuk berbagi dengan Bapak Ibu sekalian dalam forum ini. Ini topik yang saya kira menarik dan relevan sekali dalam kondisi Indonesia saat ini. Saya kira tadi Pak Nika sudah mengawali dengan sangat luar biasa memberikan berbagai tafsir yang terkait dengan soal keagamaan. Bagaimana konsep tentang manusia sebagai khilafah ini. Ada dua hal, manusianya itu sendiri, dan yang kedua adalah konsep tentang pemimpin. Nah, yang pertama kita nanti akan bicarakan sedikit bagaimana hubungan yang tadi disampaikan Pak Dekan tentang bagaimana yang pertama manusia mengelola apa yang ada di muka bumi ini untuk kehidupannya. Bagaimana dia dimanfaatkan untuk kemudian yang hidup, membangun dan lain sebagainya. Nah, alam menjaga banyak hal, alam menjaga sumber daya alam, alam menjaga sumber kehidupan bagi manusia, hutan, tanah, air, ikan dan lain sebagainya. Tapi pada saat yang sama kemudian kita juga membutuhkan pengaturan dan tata kelola yang baik. Nah, makanya dari konsep tentang kepemimpinan, kepemimpinan menjadi hal penting yang harus dipahami di sini. Nah, kaitannya dengan itulah membahas tentang politik itu jadi sangat relevan. Nah, pembicaraan kita hari ini di dalam kuliah umum ini saya akan coba eksplorasi sedikit beberapa hal terkait dengan hal tersebut. Nah, judul yang akan kita bicarakan adalah soal dilema tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Mungkin saya akan mulai dari satu hal dulu yang paling simpel sekali, yang sehari-hari kita alami. Saya barusan datang dari Jogja kemarin, itu mau landing, mau turun ke bandara dari jendela sebelah kiri. Sekitar 5 menit, 10 menit sebelum turun ini tulisan ini ke bawah itu, kira-kira yang saya lihat apa di bawah? Apa? Terlihat apa di bawah? Ya awan di bawah awan, sepertinya awan, tapi di bawah awan itu yang hijau-hijau garis-garis. Apa itu? Apa? Kebun sawit. Ada kebun sawit ya, banyak sekali garis-garis itu. Nah, jalur-jalur ada di bawah sana. Begitu mau turun itu, saya nggak tahu di sisi sebelah kiri ada kayak danau-danau kecil gitu. Itu apa ya? Tambak ya? Iya, tambak ya. Nah, saya cuma ingin cerita tentang bagaimana Sumatera Selatan itu dalam sejarah panjang di Indonesia memberikan peran yang cukup besar dalam pembangunan. Dan dengan kekayaan sumber daya alamnya, sekarang Sumatera Selatan dikenal dengan minyak bumi misalnya, lalu kemudian karet, hasil pertanian, bahkan kemarin saya ngobrol dengan teman dari PNP yang cerita bagaimana Sumatera Selatan itu menjadi salah satu penghasil ikan patin terbesar di Indonesia, nomor 1 di bawah Jawa dan sebagainya. Nah, saya cuma ingin mengatakan betapa kayanya Sumatera Selatan, ya kan? Nah, pertanyaan dilanjut adalah soal bagaimana kemudian kekayaan sumber daya alam yang ini akan berdampak memberikan pengaruh secara ekonomi, secara sosial kepada masyarakat. Itu akan sangat dipengaruhi oleh aspek yang kita sebut sebagai soal tata kelola. Siapa yang mengelola, dikelola dengan baik atau tidak, ya kan? Kerangka pengaturannya
bagaimana caranya supaya alam yang menjadi banyak tadi bisa diambil, satu bisa diambil, diolah dan didistribusikan. Nah, ini nyambung dengan konsep yang kemudian kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita bicara soal tata kelola, kita bicara soal kepemimpinan, kita bicara soal bagaimana peran negara, bagaimana peran pemerintah sebagai khalifah, peran negara, peran pemerintah di dalam mengelola sumber daya alam. Kalau kita cek misalnya di dalam Undang-Undang Dasar 45, terutama di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yang memberikan mandat yang cukup jelas tentang bagaimana pemerintah itu ada. Yang disebutkan di sana bahwa dibentuk pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh warga Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan kehidupan berdasarkan kemudian keadilan dan keadilan sosial. Oke, itu adalah mandat hukum yang sudah diamanahkan kepada negara, kepada pemerintah. Jelas di situ, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan? Melindungi segenap bangsa Indonesia, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Pertanyaannya adalah konkretnya seperti apa? Kalau kita punya potensi minyak bumi yang ada di bawah sana, pertanyaan lebih lanjut, gimana cara mengambilnya? Teknologinya apa? Siapa yang punya teknologi? Modalnya dari mana? Kalau dia sudah diambil sampai ke atas, lalu bagaimana mengolahnya? Siapa yang boleh mendistribusikan? Didistribusikan kemana? Siapa yang boleh mengeluarkan izin untuk mengambil minyak dari dalam bumi itu sampai ke atas? Apakah pemerintah pusat? Apakah pemerintah daerah? Kalau dia sudah ditarik ke atas dan kemudian bisa dijual, lalu kemudian uangnya mau kemana? Apakah ke pemerintah pusat? Apakah juga didistribusikan ke pemerintah daerah? Kalau ke pemerintah pusat, berapa persen yang ke pemerintah pusat, berapa persen ke daerah? Kalau ke daerah, berapa persen yang untuk provinsi, berapa persen untuk kabupaten dan kota? Begitu seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan kompleks, ya kan? Pertanyaan-pertanyaan panjang yang diturunkan dari konsep yang pertama tadi di Undang-Undang Dasar 45 tadi, memajukan kesejahteraan umum. Jadi, oke lah, Undang-Undang Dasar 45 itu sudah mengatakan memandatkan negara itu harus memajukan kesejahteraan umum. Konkretnya seperti apa? Nah, itulah yang kemudian harus dieksplorasi lebih lanjut. Pasal 33, Undang-Undang Dasar 45, ayat 3. Ini kita hafalkan dulu. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi ada dua konsep di situ. Ada bumi dan air dan kekayaannya. Tapi yang kemudian yang paling penting kalau kita bicara soal tata kelola adalah dikuasai oleh negara, ya kan? Dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi pertanyaannya, konkret dari penguasaan negara terhadap sumber daya alam seperti apa? Konkretnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat seperti apa? Ya kan? Itu harus diterjemahkan secara detail. Karena itulah kemudian muncul undang-undang. Ada undang-undang mineral dan batu bara, ada undang-undang kehutanan, ada undang-undang apalagi migas, ada undang-undang sumber daya air, ada undang-undang dan sebagainya. Yang dia merupakan bagian dari upaya negara untuk menerjemahkan di level yang di tingkat yang lebih konkret dari amanah yang ada di Undang-Undang Dasar tadi. Bahkan juga dia menerjemahkan dari prinsip tentang keagamaan, ya kan? Tadi Pak Dekan sudah mengatakan itu. Kita tuh kok pemimpin di atas manusia itu biar pemimpin di atas muka bumi ini, ya kan? Gimana caranya supaya dunia itu bermanfaat, supaya bisa menghidupi kita? Itulah fungsi kita. Siapa yang boleh memanfaatkan dan bagaimana dimanfaatkan? Nah, itulah yang kemudian harus kita lihat secara terus-menerus. Berapa banyak yang boleh diambil? Nah, kita akan bicara soal konsep ketercukupan. Kita akan bicara tentang soal keberlanjutan, ya. Kalau diambil terlalu banyak, dampaknya adalah apa? Kerusakan lingkungan dan sebagainya. Oke, saya akan mengeksplorasi sedikit terkait dengan itu. Mengapa kemudian penting bagi kita di ilmu politik belajar tentang politik sumber daya alam? Ada yang ingin komentar, ada yang ingin kontribusi sedikit aja coba. Kira-kira mengapa mahasiswa ilmu politik penting untuk memahami bagaimana bekerjanya tata kelola sumber daya alam? Hubungannya apa? Kadang-kadang kita mengira itu kan urusannya mahasiswa fakultas ekonomi, bukan kita, gitu kan?
bukan ilmu politik. Tapi jangan salah. Kalau kita bicara soal tata kelola tentang bagaimana tadi minyak mau diambil, batu bara mau diambil, ada bangkang itu, ada bangkang ambil negara. Bagaimana timah itu bisa diambil? Siapa yang boleh mengambil? Siapa yang boleh mengelola? Siapa yang mendistribusikan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang kemudian harus ditanyakan. Nah, dalam ilmu politik kita mengenal konsep itu sebagai apa? Kebijakan. Bagaimana sumber daya alam itu diatur? Siapa yang boleh memanfaatkan? Mekanismenya seperti apa? Caranya seperti apa? Berapa banyak? Kalau sudah dihasilkan, kemudian didistribusikan kemana? Kita bicara soal policy, soal kebijakan. Di dalam setiap kehidupan manusia, di tempat kita, apalagi di Indonesia, terkait dengan apapun ya, hampir tidak pernah ada yang tidak dilepaskan dari soal policy, kebijakan. Apa misalnya? Policy dari pemerintah untuk mengharuskan mereka yang masuk ke dalam institusi pemerintahan, gedung-gedung itu sudah harus vaksin, itu policy. Yang masuk harus dengan prokes, walaupun yang diatur dalam undang-undang, peraturan menteri kesehatan, peraturan bersama dan sebagainya. Itulah policy yang mengatur kita semua. Tanpa adanya policy, kira-kira apa yang terjadi? Bayangkan misalnya kalau Bangka dan Bitung yang kaya akan terima, lalu kemudian tidak ada pengaturan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Chaos ya, karena semua orang kemudian berebut untuk mendapatkan sumber daya. Karena itu harus diatur. Siapa yang boleh? Berapa banyak? Makanya kemudian ada pengaturan tentang misalnya penambangan karya diatur dengan negara. Apa ada dengan izin pertambangan, izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan sebagainya. Itu mengatur. Nah, kalau kita bicara soal policy, maka di dalamnya itu ada proses politics. Ada proses politics. Semua proses, semua kebijakan di dalamnya pasti melibatkan politik. Nah, cuma kalau dalam kacamata umum di kepala kita itu, kalau kita bicara soal politik itu kan sesuatu yang baru. Itu apa? Bentuk-bentukan korupsi, kotor dan sebagainya. Itu yang umum yang ada dalam kepala kita. Di bahkan media massa kalau kemudian orang bicara soal politik, asosiasinya di situ. Padahal tidak. Yang namanya politik itu adalah bagian dari keseharian kita. Jadi kalau dalam politik ya, yang namanya di dalam politik itu ada konsep yang namanya power atau kekuasaan. Power itu apa? Power itu adalah kemampuan dari aktor. Ya, kita ada aktor, orang individu, Anda semua itu aktor. Kemampuan dari kita aktor untuk mempengaruhi aktor yang lain, untuk mengambil keputusan terkait dengan satu hal, atau terkait dengan alokasi sumber daya. Susahnya kayak gitu. Nah, bahasa susahnya kayak gitu. Tapi saya akan jelaskan. Dan tapi intinya adalah seberapa mampu kita mempengaruhi orang lain itu untuk mengambil keputusan terkait dengan satu hal, termasuk dengan sumber daya alam, termasuk mengalokasikan sumber daya alam tadi. Jadi alokasi sumber daya adalah bagian dari soal power. Nah, politik itu apa? Kalau kekuasaan itu adalah kemampuan orang mempengaruhi orang yang lain, maka politik itu adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mengambil keputusan. Caranya macam-macam. Misalnya, saya dari sini, Anda dari situ, dan di depan saya, Anda mendengarkan saya punya power, saya punya power terhadap Anda. Powernya apa? Ada akumulasi pengetahuan yang saya miliki. Saya punya pengetahuan, saya riset, saya berteori, membaca dan sebagainya. Lalu kemudian saya berbagi kepada Anda. Dan ketika Anda percaya dengan apa yang saya katakan, dan kemudian saya mengatakan besok kalau Anda sudah pulang, tolong kemudian terlibat langsung di dalam proses pengambilan kebijakan. Dan Anda percaya, artinya saya sudah mempengaruhi Anda untuk memikirkan sesuatu. Saya punya power karena apa? Saya punya knowledge. Bukan berarti Anda tidak punya knowledge, semua orang punya knowledge. Tapi dalam konteks kita hari ini, saya di sini punya power atas Anda. Pak Dekan punya power terhadap dosen karena otoritasnya. Dosen punya power terhadap mahasiswa karena apa? Karena otoritas dan karena pengetahuan yang dia miliki. Nah, policy terkait dengan soal itu, kebijakan di sektor sumber daya alam apapun itu, kebijakan di manapun juga melibatkan soal bagaimana satu orang dengan yang lainnya, aktor satu dengan aktor yang lainnya saling mempengaruhi supaya kemudian
mengambil keputusan dengan satu hal supaya interestnya itu bisa tercapai. Contoh misalnya, Pak Eko misalnya dalam itu, dia melakukan riset panjang di riset masalahnya di S2 di UGM terkait dengan soal perlawanan masyarakat itu terhadap tambang laut yang ada di sana. Ada pelapor di sana yang bekerja, ada kekuasaan. Satu, ada aktor yang menginginkan supaya timah yang ada di sana itu dimanfaatkan, gitu kan? Supaya sumber ekonomi untuk daerah, supaya sumber ekonomi untuk negara, pemerintah pusat. Ada perusahaan yang menginginkan supaya timah itu dimanfaatkan supaya dapat profit, ya kan? Tapi ada masyarakat yang kemudian merasa bahwa kalau itu ditambang di laut, maka kemudian kue ekonomi yang selama ini mengandalkan pada sektor pariwisata, koralnya rusak, ya, terumbu karang rusak, lalu kemudian pantainya jadi kotor, berpolusi, sehingga kemudian wisatawan nggak akan datang ke sana, rugi. Nah, makanya kemudian ada demonstrasi. Demonstrasi itu adalah ekspresi, adalah contoh yang menggambarkan bagaimana ada upaya masyarakat mempengaruhi pemerintah untuk kemudian mengambil keputusan dalam pengelolaan sumber daya alam. Boleh Pak, misalnya Mas Eko mengumumkan bahwa nggak apa-apa ditambang, tapi jangan di laut, tambangnya di darat aja. Karena kalau di laut itu nanti akan merusak terumbu karang, pantai yang kotor dan sebagainya. Ada negosiasi di situ. Tidak ambil tambang, tapi kemudian ada negosiasi. Nah, saya cuma ingin mengatakan bahwa semua orang itu punya power. Pada prinsipnya semua orang itu punya kekuasaan. Dan kalau kita belajar tentang ilmu politik, kita sedang belajar tentang kemampuan satu orang dengan orang yang lain untuk mempengaruhi. Dua orang suami istri misalnya, ada power nggak sih? Ada banget. Kalau anak muda misalnya itu ya, jalan. Lalu kemudian setiap ini mengambil keputusan, kita mau makan di mana? Yang satu mengatakan kita makan bakso aja, satu mengatakan enggak, bukan Pak. Ya udah, terserah kalau nggak mau pulang aja. Ada negosiasi di situ. Itu adalah proses saling mempengaruhi satu dengan yang lain untuk mengambil keputusan negara. Jadi setiap kali ada interaksi, bahkan dua orang pasti di dalamnya, dalam interaksi sosial itu pasti ada upaya untuk saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Dan politik itu dari situ. Nah, kita bicara tentang sumber daya alam sekarang. Sama prosesnya di sana. Setiap aktor yang terlibat, baik itu pemerintah daerah, baik itu masyarakat, baik itu perusahaan, baik itu pemerintah pusat, semua punya kepentingan terkait dengan sumber daya alam. Pemerintah pusat misalnya dan negara selalu mengatakan, saya akan mengelola sumber daya alam ini dengan pengaturan dengan kebijakan semacam ini. Makanya dirumuskan undang-undang minerba, dirumuskan undang-undang cipta kerja. Tujuannya apa? Karena negara bilang, loh, coba cek di undang-undang, kami merujuk pada amanat yang disampaikan di Undang-Undang Dasar 45, memajukan kesejahteraan umum. Pasal 33 mengatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam dalamnya dikuasai negara. Jadi kami pemerintah mengatakan sedang menguasai itu supaya kita dimanfaatkan untuk sebesar-besar negara. Itu kira-kira. Baik, sebelum saya lanjutkan, apakah ada komentar atau tanggapan dulu? Saya akan lanjutkan sedikit dengan cerita yang mungkin lebih nanti akan masuk dalam keseharian kita. Tapi sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan atau komentar dulu terkait dengan ini? Silakan. Ya. Ya silakan. Ya sudah ya. Silakan berdiri. Oke, sebelumnya terima kasih dari Bapak Jadi sebenarnya saya Pak Komisaris Perintah saya bertanya tentang gimana mengelola sumber daya alam sebelum Bapak meneliti lebih banyak lagi Pak. Jadi kita tahu bahwa Indonesia ini sebagai negara berkembang dan juga untuk Indonesia ini memang cukup dilematis dalam mengelola sumber daya alam dan harus dieksploitasi kan. Nah, dan sumber daya alam ini memang mempunyai potensi yang sangat besar untuk mempengaruhi ekonomi yang tinggi terhadap APBD ataupun APBN ya Pak. Jadi banyak pemerintah itu kan ibarat kata teknologi kita kan di Indonesia kan ibarat kata masih minim Pak ya.
Dan juga untuk yang mengelola atau menguasai, ada Bapak sebelum itu kita sebagai manusia Pak ya, mungkin ada mungkin yang akan benar kalau untuk berhubung sama politik mungkin ada yang korupsi kan Pak, ataupun ada yang menyeleweng gitu Pak ya. Nah, dan juga untuk sebagai konsekuensi logisnya, mungkin masyarakat atau pemerintah kalau berkurangnya teknologi mungkin dia akan mengundang investasi yang dapat bekerjasama dengan Indonesia untuk ibarat mereka itu mengeksploitasinya bersama gitu. Jadi untuk pendapatan fee-nya itu kan lebih besar ke investor kan, investor asing kan, karena Indonesia ini membutuhkan teknologi gitu kan, dan juga untuk pengelolaannya. Nah jadi justru saya sebagai masyarakat mahasiswa gitu kan, ada kebanyakan masyarakat itu yang mungkin ibarat kata lingkungannya itu dekat dengan pengelola sumber daya alam, itu tidak dapat apa-apa Pak. Dalam kata arti bahkan dapat juga dampaknya merusak lingkungan. Jadi menurut saya pribadi, apa sih langkah yang tepat gitu kan untuk pemerintah yang ibarat itu apa nih yang harus disiapin, yang ibarat itu pendapatannya itu lebih besar kepada Indonesia daripada untuk investasi, karena untuk investor pasti dia ingin dapat keuntungan yang banyak ya, ibarat kata. Jadi bagaimana Pak menurut itu untuk pemerintah Indonesia itu lebih banyak untuk dapat fee daripada investasi itu Pak. Sekian, terima kasih Pak. Oke, sana ada poin ini. Saya ilustrasikan dengan satu. Negara kita itu kaya akan sumber daya minyak bumi, ya kan? Kaya sumber daya minyak. Ada yang tempatnya itu onshore, jadi di daratan. Di Bojonegoro misalnya, itu ada yang namanya Blok Cepu. Itu di daratan. Blok Cepu itu dia adalah blok yang minyak bumi yang berada di kawasan di daerah kabupaten, lintas provinsi dan lintas kabupaten. Ada di Kabupaten Blora, itu di Cepu, Blora. Lalu kemudian melintas ke Jawa Timur, masuk ke Bojonegoro. Sebagian itu Pak. Nah, kaya seperti apa? Tempatnya ada di onshore, di daratan. Satu. Yang kedua, kita punya sumber daya alam minyak di Masela, di timur sana, Indonesia Timur. Tempatnya itu di laut dalam. Jadi sampai dasar laut. Jadi kan kedalamannya sekitar 1.500 meter, 1.000 meter gitu kan. 1 kilometer bayangkan, dari atas sampai bawah 1 kilometer dapat dasar laut. Dari dasar laut kemudian dia dibor lagi, mungkin bisa 500 meter sampai ke bawah. Panjang sekali. Lebih susah mana antara yang di Bojonegoro dan yang di Masela tadi? Susah mana? Ngambilnya ya. Jelas saya tahu. Kalau di laut dia butuh pipa kan? Bayangkan kalau laut dalam, apa yang terjadi di laut? Arusnya kuat. Jadi kalau Anda pakai pipa PVC, pasti patah kan? Satu. Yang kedua, untuk kemudian ngebor bisa sampai ke bawah, itu butuh teknologi tinggi. Susahnya kita itu tidak punya cukup teknologi yang kuat di situ. Kalau di di lapangan-lapangan yang dangkal, onshore itu mudah, Pertamina bisa masuk ke bawah. Tapi bayangkan di laut dalam air itu berat secara teknologi. Karena teknologinya membutuhkan teknologi yang tinggi, maka resikonya tinggi. Sektor sumber daya alam, terutama migas, itu adalah sektor yang dia dikarakterisasikan dengan high teknologi, resiko tinggi, resikonya tinggi, high teknologi dan capital intensif, membutuhkan teknologi yang besar dan membutuhkan modal yang besar. Nah, kita nggak cukup memiliki itu, sehingga ide tentang menguasai sumber daya alam, negara memberi menguasai sumber daya alam dan digunakan untuk makmurnya kesejahteraan rakyat.
itu dari komoditas per komoditas bisa berbeda. Bahkan dalam komoditas yang sama, minyak bumi, dalam lokasi yang berbeda, polisinya sudah berbeda, kebijakannya berbeda. Yang di sini, yang tadi, yang dalam ini, karena membutuhkan teknologi yang kapital intensif, siapa yang mau biaya itu? Teknologinya ada di Indonesia. Ketika tidak ada, ya sudah, berarti dia hanya akan tetap menjadi sumber daya di sana, tapi tidak menjadi semakmur kesejahteraan kemakmuran, ya kan? Nah, kita bisa membedakan tiga hal. Satu yang kita sebut sebagai sumber daya, yang kedua itu adalah cadangan, yang ketiga produksi. Ini tiga hal berbeda. Kalau kita bicara dalam kacamata umumnya, sumber daya alam Indonesia itu luar biasa sekali. Minyak Indonesia banyak sebagai sumber daya, ya. Tapi sumber daya alam itu, migas itu kan harus dipetakan tempatnya ada di mana, berapa banyak yang ada di situ, ya kan? Kalau dia sudah dieksplorasi dan kemudian dicek, dipetakan, dan kemudian ketahuan, oh di blok ini, di kawasan ini ada sekian cadangan, sekian juta barel. Kondisi geologisnya gimana? Batuannya seperti apa? Kalau dia diambil, kira-kira menguntungkan nggak secara ekonomis? Nah, itu yang kita sebut sebagai cadangan. Jadi bisa jadi sumber daya alamnya banyak, minyaknya banyak, tapi ketika dipetakan sebagai cadangan, dia tidak ekonomis. Contoh kalau di minyak bumi ya, ini ada blok, satu blok, tapi di dalam blok itu terpecah-pecah. Ada yang cekungan di sini, ada yang cekungan di sini, ada yang cekungan di sini, cekungan di sini, yang misah-misah. Sehingga kalau mau mengambil meskipun dalam blok yang sama itu dari sisi kuantitas besar, tapi kosnya sangat tinggi. Karena apa? Karena kemudian orang drill di sini, ngebor di sini, dia hanya mendapat cekungan kecil. Artinya dia harus drill lagi di sini, drill lagi di sini. Kosnya besar. Sehingga perusahaan mengatakan, saya nggak mau datang di situ. Kosnya besar. Cari ke blok yang lain, masuk, ngumpul ternyata. Jadi dalam satu blok itu minyaknya ngumpul dari satu. Sehingga ketika kemudian di bor satu set keluar, kosnya ada. Company, perusahaan yang mau masuk ke sektor itu memikirkan soal teknikalitasnya. Nah, kembali soal tadi, kalau kita tidak punya teknologi, kalau kita tidak punya kapital, maka yang ada di dalam bumi kita itu hanya akan menjadi sumber daya, atau kalau tidak hanya akan menjadi cadangan, hanya teridentifikasi sekian banyak. Nah, minyak bumi yang sudah terangkat sampai ke atas, itulah yang kita sebut sebagai produksi. Jadi itulah yang menjelaskan mengapa sumber daya alam kita migas yang banyak, tapi produksinya bisa jadi kecil. Karena faktor teknikalitas tadi di laut dalam terpecah-pecah cekungannya atau karakter geologisnya keras banget, sehingga harus menggunakan teknologi yang berbeda. Dan seringkali kita tidak punya teknologi itu dan investasi dari luar itu kemudian dibutuhkan. Karena kalau tidak, maka kemudian asal tiga-tiga gak akan jalan. Nah, cuma pertanyaannya adalah menerjemahkan konsep menguasai sumber daya alam negara dan menggunakan makhluk-makhluknya kesehatan rakyat itu beda-beda. Karena itulah misalnya, mengapa itu di setiap tempat ada di blok Rokan, di blok Mahakam, Masirah, di blok Cepu, splitnya, pembagiannya antara kontraktor KKPS dengan pemerintah itu persentasenya beda-beda, pas 100 barel. Yang di sini mendapatkan misalnya sekian barel, yang di sana lebih banyak. Fair nggak itu? Kok yang di sini lebih besar? Kok Exxon mendapatkan lebih besar dibandingkan yang di sana? Bisa jadi orang yang kemudian tidak melihat teknikalitas secara lebih detail lagi, bisa jadi mengatakan ada ketidakadilan di sana. Ini perusahaan dapat lebih banyak, pemerintah dapat lebih sedikit, apalagi pemerintah daerah. Begitu sebenarnya. Nah, memahami tentang bagaimana karakter sumber daya alam itu nanti kita akan bicarakan, dan bagaimana dia dipakai untuk mensejahterakan rakyat. Maka perhitungan terkait dengan soal teknikalitas, teknologi, kapital, investasi, seberapa banyak
Persoalannya adalah bagaimana cara kita menentukan supaya di tempat ini sekian persen, di tempat ini sekian persen. Makanya kemudian ada isu tentang soal tata kelola. Tata kelola harus ada transparansi, harus jelas berapa banyak cadangan yang ada di situ, potensi untuk diproduksi per hari berapa barang, harus transparan. Kalau dia sudah diproduksi, lalu kemudian dia didistribusikan ke kontraktor berapa, kayak Pertamina, Exxon, itu namanya kontraktor. Kita tidak menyebutnya sebagai perusahaan. Jadi mereka tuh yang menguasai negara lewat apa namanya SKK migas. Kalau di sektor migas, SKK migas itu adalah representasi dari pemerintah, perwakilan pemerintah yang memberikan izin kepada perusahaan yang itu namanya kontraktor untuk kemudian melakukan produksi di situ, eksplorasi maupun eksploitasi. Nah, itu yang terjadi. Itu dilema kadang-kadang. Siapa yang akan apa namanya dipilih menjadi kontraktor? Kadang-kadang nggak transparan. Maka kemudian muncul yang tadi ada mana? Korupsi. Kok yang dapat ini? Ada kickback ya? Orang selalu menyalahkan itu. Kalau kita punya perusahaan yang nomor Pertamina, kok kemudian dikasihkan kepada misalnya namanya Total Oil, nggak nasionalis di pemerintahan Indonesia. Nah ini sesuatu yang diperdebatkan sama pemerintah sama mengatakan itu justru ini adalah wujud dari penguasaan negara terhadap sumber daya alam yang dimanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan, kalau tidak ada investasi besar, maka kemudian dia tidak akan hanya akan menjadi resource sumber daya yang ada. Begitu saja. Nah kira-kira itu Mas ya, bayangan. Tapi poin yang saya ingin katakan adalah menerjemahkan, mengoperasionalisasikan ke level yang operasional terkait dengan yang tadi saya sampaikan, menguasai, dikuasai oleh negara dan digunakan untuk suatu keperluan sebesar-besar keperluan seperti apa? Bahkan pada komoditas yang sama dengan lokasi yang berbeda, polisinya berbeda. Karena itulah membutuhkan negosiasi politik yang berbeda. Kayak di Bojonegoro misalnya, masyarakat yang namanya sektor migas itu kewenangannya dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah nggak boleh mengeluarkan izin terkait dengan migas. Yang boleh mengeluarkan izin untuk operasi migas siapa? Pemerintah pusat. Tapi masyarakat Bojonegoro, pemerintah mengatakan, ini kan di tempatnya di tempat kami. Ya harus memberikan keuntungan ke kita dong. Memberikan keuntungan kepada kami. Masa perusahaannya dari sini ngambil dari sumber daya lokal, tapi kami tidak mendapatkan apa-apa dari sini. Nah karena itulah misalnya ada konsep yang namanya dana bagi hasil. Artinya hasil dari produksi dan kemudian profit yang didapatkan dari minyak bumi tadi dibawa ke pemerintah pusat, lalu kemudian dikembalikan lagi ke pemerintah daerah dengan skema yang namanya dana bagi hasil. Salah satunya kalau di sektor minyak misalnya 15%, 7,5% untuk kabupaten penghasil, 7,5% 2,5% untuk provinsi, lalu dan sisanya kabupaten kota di dalam provinsi yang tidak menghasilkan, supaya kemudian kabupaten itu juga mendapatkan. Pertanyaan lebih lanjut lagi, aduh kok jumlahnya cuma sekian? Nah negosiasi. Kalau dinaikkan di mana? Bojonegoro bisa, kalau misalnya Sumatera Selatan bisa mendapatkan DPH besar. Negosiasi dengan pemerintah pusat. Nah itu yang namanya proses politik. Mempengaruhi pemerintah pusat sudah mengambil keputusan untuk menaikkan. Itu kan kita sebut sebagai proses politik. Nah, yang lain lagi misalnya sudah dapat tertib. Pemerintah daerah Bojonegoro membuat perda namanya lokal konten. Artinya boleh ada operasi di situ, tapi perusahaan ada seperti Exxon, ada Pertamina macam-macam. Tapi untuk cateringnya, untuk kemudian membangun beberapa bagian infrastruktur yang non high tech ya, itu harus menggunakan perusahaan-perusahaan dari daerah supaya masyarakat mendapatkan keuntungan. Nah itulah yang kita sebut sebagai tata kelola. Ada policy terkait dengan lokal konten, atau misalnya ada policy yang namanya participative interest, di mana perusahaan itu mendapatkan semacam saham 10%. Jadi misalnya ada produksi tadi apa namanya di lapangan tadi dan di Cepu Bojonegoro 45% itu milik ExxonMobil partisipatif interestnya, 45% Pertamina, yang 10% itu dibagi perusahaannya pemerintah Kabupaten Blora, pemerintah Kabupaten
Tujuannya apa? Supaya masing-masing mendapatkan benefit dari proses itu. Menguntungkan nggak? Bisa, menguntungkan sekarang. Tapi dalam waktu setahun, dalam waktu depan mikir, kok kecil ya, 10% kita minta misalnya 20%. Nah, kita bicara soal politics tadi. Negosiasi pemerintah pusat bisa nggak partisipatifnya dibesarkan, DPH-nya dibesarkan, begitu saja. Nah, tata kelola soal transparansi, soal keterlibatan masyarakat dalam mendefinisikan itu juga menjadi prioritas. Oke, itu yang bisa saya jawab. Boleh kembali ke yang tadi, sebentar, satu lagi. Nah, ini misalnya, saya kasih contoh yang juga simpel. Pemerintah itu mendapatkan mandat dari undang-undang untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk kemakmuran sebesar-besar kemakmuran rakyat, ya kan? Salah satunya adalah mandat energi yang terjangkau. Gimana caranya? Listrik itu nggak mahal. Gimana caranya? Bensin itu juga terjangkau. Premium, solar dan sebagainya, ya kan? Supaya kemudian, ya karena mereka paham bahwa yang namanya energi itu diperlukan. Kalau nggak ada energi, nggak ada listrik, gimana Anda mau ngecas lampu? Gimana Anda mau melakukan mengirimkan tugas untuk dosen? Gimana Anda berkomunikasi? Energi itu bagaimana? Nah, di Indonesia, Anda tahu nggak? Untuk memproduksi energi itu kita menggunakan apa? Apa aja? Ada yang tahu? Bauran energi. Yang digunakan untuk menghasilkan listrik itu kita pakai apa? Apa? Apa Pak? Ada yang tahu nggak? Supaya listrik menyala kita pakai apa? PLN itu produksi pakai apa? Itu sampingnya batu bara. Coba boleh slide ke yang bauran energi digeser slide-nya. Operator, terus. Nah, oke, itu barusan. Baik, kembali. Yes, yang sebelumnya. Yes. Oke, sabar. Oke. Ini konsep tentang menggunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Penerjemahannya itu nggak mudah. Contohnya, tahun 2020 realisasi sampai bulan Mei, listrik kita ini yang kita pakai sekarang ini 63% sampai Mei 2020 ya. Ini perkembangan setiap tahun berubah. Bauran energi produksi pembangkit listrik itu energi pembangkit listrik 63% itu masih dari batu bara. Kita pakai PLT pembangkit listrik tenaga uap. Bakarnya pakai apa? Pakai batu bara. Jadi supaya turbin itu bisa berjalan, kita merebus air itu sebanyak-banyaknya, air laut supaya dia bisa bergerak. Tenaga uap. Dari mana membakarnya? Pakai batu bara. Sisanya dari mana? Gas 18%. BBM yang lain, solar misalnya. Lalu tenaga air di bendungan itu, ada bendungan pakai itu. Kelihatannya gede banget, tapi ternyata kontribusinya panas bumi. Kita negara yang kaya akan panas bumi, ya kan? Terutama kalau kita tinggal di daerah volkanik. Panas bumi banyak banget. Bayangan kita itu akan bisa menjadi energi yang menggerakkan dan menghasilkan listrik ini. Tapi ternyata sampai sekian masih 5,84% IBT. Intinya yang saya katakan bahwa kita masih bergantung sekali kepada batu bara. Pertanyaannya kenapa?
Next, selanjutnya satu lagi. Oke, jadi ada mandat supaya pemerintah itu menjamin ada energi yang terjaga. Tapi persoalannya adalah geografi Indonesia itu kan tak sebar kepulauan, ya toh? Dari Sabang sampai Merauke, kepulauan-kepulauan kecil dan sebagainya. Penduduk paling banyak yang mana? Pulau mana yang paling banyak penduduknya? Pulau Sumatera, di Jawa lah ya. Jawa paling banyak, penduduknya paling banyak di sana. Artinya demandnya ada paling besar di sana. Bukan cuma karena penduduknya banyak, tapi karena industri, hotel, pabrik, apalagi ada di Jawa, sehingga kebutuhan listriknya tinggi banget. Ketika kita mau bikin power plant, pembangkit listrik, idealnya itu ada pembangkit listrik yang nyebar di berbagai tempat dalam skala besar supaya efisien. Kalau cuma kecil-kecil ya nggak efisien. Tapi persoalannya adalah kalau sudah dibangun dengan skala besar, yang mana kemudian harga per kilowatt kWh itu menjadi lebih kecil, ternyata nggak mudah. Kalau di Jawa dibikin nggak apa-apa, di mana ada. Tapi begitu dibikin misalnya di Papua dalam skala besar, kepake sedikit banget. Jadi secara ekonomi, kembali lagi ke yang tadi, secara ekonomi tidak visible. Karena itu pemerintah mengatakan udah nggak usah dibangun yang di sana, cukup di tempat-tempat ini. Karena berat banget. Yang kedua, kebutuhan modal yang besar, bukan investasi masuk dalam energi konsumen dalam jangka panjang. Jadi PLN itu penting. PLN itu mendapatkan mandat supaya kemudian menghasilkan, menjual listrik di dalam kepada konsumen, kepada Anda semua, kepada saya, kepada kita semua dalam harga yang terjangkau. Tapi persoalannya adalah kompleks banget. Geografi yang menyebar di Indonesia tidak memungkinkan kemudian power plant itu ditanam meluas di berbagai tempat, apalagi di pulau-pulau kecil, nggak kepakai nanti kan? Dan itu kosnya akan tinggi sekali untuk operasional dan macam-macam. Modalnya juga besar. Sementara revenue dari konsumen, pendapatan dari konsumen itu nggak terlalu banyak. Karena ada next harga listrik itu ditentukan oleh SDM. Sementara yang dijual kepada masyarakat adalah PLN. Pening PLN kan? Pening kan? Disuruh jual dengan harga murah, tapi produksinya tinggi, nggak efisien. Tadi karena berbagai faktor yang saya sebutkan tadi, supaya kemudian dia bisa mengurangi biaya itu, maka apa yang dilakukan PLN? Ya cari sumber daya energi yang murah loh. Yang murah apa? Batu bara. Kalau Anda pakai gas, mahal. Kalau Anda investasi pada EBT, air dan sebagainya, nggak memadai. Yang paling murah dan cepat adalah batu bara. Karena itulah kemudian ya sudah batu bara aja dipakai gitu. Supaya lebih murah lagi, ya tadi kan susahnya loh. Harganya bisa oleh SDM, tapi kemudian dia yang harus menjamin dengan harga murah. Uang masuk sedikit, tapi produksinya tinggi, biayanya tinggi. Ya udah, mereka mikirkan udahlah kontrak jangka panjang dengan penyedia batu bara, produsen batu bara, beli jangka panjang, kontraknya 20 tahun, 25 tahun, membeli dari situ bahwa nanti perusahaan batu bara akan menyuplai selama 20 tahun. Kalau itu dibeli dengan kontrak jangka panjang, maka kemudian harga per tonnya bisa menjadi lebih murah. Idenya adalah menurunkan biaya produksi, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah itu mendorong yang namanya DMO, Domestic Market Obligation, yang artinya setiap produsen batu bara, perusahaan batu bara yang menghasilkan batu bara di tempatnya, itu kemudian diwajibkan untuk menjual di domestik, tidak boleh dijual ke luar negeri. Tujuannya apa? Memastikan supaya PLN itu punya
untuk kemudian memproduksi energi. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa kemudian ketergantungan kita terhadap batu bara tinggi sekali. 63% lebih tadi. Bauran energi primer listrik nasional itu dari mana? Dari batu bara. Nah, pertanyaannya politiknya di mana? Next. Oke, baca. Ini misalnya 10 perusahaan paling banyak yang mengeruk batu bara di Indonesia. Ini versi Kompas yang menghitung dari ini. Ada Kaltim, Pinapol, ada Adaro, Indonesia, IDB Jaya Agung, Borneo, Indo Putra, Indo Barat, Beroko, Barat Tapan, Alumni Indonesia, Bukit Asam, Murti Harapan, dan sebagainya. Apa hubungannya dengan politik? Kalau Anda melihat ini semua, sektor batu bara itu adalah sektor yang didominasi oleh investasi dalam negeri. Berbeda dengan sektor migas. Batu bara itu dalam negeri. Perusahaan-perusahaannya penanaman modal dalam negeri, dalam negeri. Kaltim Primako, siapa yang punya? KPC, Abu Zabar. Ada Adaro, keluarga Tohir, ya kan? Lalu kemudian ada Kibiko Jaya Agung, ini perusahaan dari Korea. Borneo Indo Barat, Beroko, ini grup Sinarmas. Lalu ada Bukit Asam, Alumni, termasuk juga beberapa pengusaha besar masuk di situ, termasuk Sinarmas juga. Karena dan sebagainya. Domestik. Nah, artinya kebutuhan dalam negeri terhadap batu bara itu pasti akan tinggi terus, ya kan? Karena jangka panjangnya 25 tahun dan kemudian dipertahankan supaya batu bara itu dipakai terus. Mengapa? Karena yang punya itu adalah ini nyangkut dengan kepentingan elit. Kebetulan dari mereka punya partai semua. Ada yang Golkar, ada yang Gerindra, ada yang P3 kali Sumatera Selatan ini ada P3, ada yang PDIP dan sebagainya, ya kan? Jadi pengusaha-pengusaha besar itu semuanya itu adalah elit partai juga di sana. Sehingga tidak mengherankan, misalnya Undang-Undang Minerba tahun 2003 tahun 2020 itu menjadi sangat mudah sekali lolos karena pengambil kebijakannya ada di sana di DPR, sekaligus mereka menjadi bagian dari pemilihan kepentingan langsung. Anda bisa bayangkan betapa kompleks Indonesia. Ya udahlah, gak usah pakai batu bara. Oke, Anda siap? Nggak pakai listrik selama bertahun-tahun, kemudian kita geser ke sumber energi yang lain. Berat banget. Nah, karena itulah kemudian kompleksitas politik inilah sesuatu yang menjadi penting bagi kita untuk kemudian pahami kenapa kok bisa semacam ini. Dilema, misalnya ini, Indonesia itu memiliki mandat untuk mendorong energi baru dan terbarukan. Tapi dilematis, kalau kita mau bergerak ke energi baru terbarukan, sustainable energy, investasinya besar, ya kan? Lama, secara politik susah. Sementara kebutuhan energi dari negeri itu meningkat terus dan harus dipenuhi. Kalau enggak, bahaya. Dan energi itu sama seperti panen, jadi sangat kompleks. Begitu harga listrik naik, coba kalau suatu saat nanti pemerintah menaikkan harga dasar listrik 25%, mahasiswa turun ke jalan, turun ke jalan pasti. Harga BBM naik 50%, premi nggak ada premi, Pertalite naik misalnya 50%, sesuai dengan harga pasar, nggak ada subsidi. Marah. Dilema. Pada satu sisi
ingin membuat harga itu lebih murah, tapi pada sisi yang lain cost-nya tinggi banget, dan itu yang terjadi di tempat kita. Nah itu dibagi bareng. Next, coba next slide selanjutnya. Oke, BPM sama juga. Indonesia kaya akan sumber daya minyak, tapi produksi kita mulai tahun 2004 itu lebih rendah dibandingkan konsumsi kita. Jadi tahun 2004, sebelum tahun 2004 kita itu memproduksi lebih banyak daripada yang kita konsumsi. Tapi setelah tahun 2004 kita itu minum bensin, minum solar dan sebagainya lebih banyak daripada apa yang kita produksi sendiri. Dampaknya apa? Impor jadi tinggi, ya toh? Bayangkan kalau misalnya kita hanya mengandalkan produksi dari Indonesia, produksi kita sekitar 2 juta barel per singkat saja 2 juta barel per hari. Sementara konsumsi kita itu hampir di sekitar 2,4 2,5 juta hektar juta barel per hari. Ada selisih, dan makin hari sumur-sumur yang selama ini memproduksi di Sumatera Selatan, lalu kemudian di Riau, di Kalimantan Timur, itu kan sumur-sumur tua, dan semakin tua sumurnya, maka kemudian semakin apa? Semakin turun produksi. Yang kita produksi makin hari semakin sedikit. Sumur-sumur atau lapangan-lapangan baru yang ditemukan itu ada di Indonesia Timur, di laut dalam yang susah, butuh waktu panjang. Saya ingat tahun 2018 kita pernah ada akhirnya dengan SKK Migas melibatkan beberapa perusahaan juga yang dari situ. Mereka cerita, Pak, bayangkan dari sebuah perusahaan yang ada di Riau. Mereka cerita di perizinan di sektor migas itu totalnya tuh dari mulai sampai selesai itu ada sekitar 400-an izin dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan sebagainya. Dan mereka cerita dari izin, dari memulai izin itu diajukan sampai mereka beroperasi itu bisa sampai 10 sampai 15 tahun. Jadi misalnya nih, saya punya uang sekarang saya investasi ke sana untuk itu, belum tentu besok tahun depan saya bisa beroperasi karena panjangnya sampai beroperasi. Sementara dari hari ke hari kebutuhan kita semakin meningkat, produksi kita semakin turun. Implikasinya kita menjadi net importer. Cilakanya adalah Indonesia itu pernah menjadi penghasil minyak bumi yang sangat besar. Bahkan kita menjadi anggota OPEC, masih ingat ya? Menjadi anggota OPEC. Terlebih pada tahun 70-an, produksi kita luar biasa meningkat. Nah itulah yang kemudian digunakan oleh pemerintah baru pada waktu itu untuk kemudian menciptakan stabilitas politik. Salah satunya adalah dengan cara memberikan subsidi yang besar kepada masyarakat yang mau membeli bensin, memberikan minyak bumi dan macam-macam. Ketika kita masih memproduksi banyak, nggak masalah. Tapi begitu kita menjadi net importer, apa yang terjadi? Uang yang kita keluarkan untuk subsidi menjadi hari-hari menjadi tinggi. Dilema. Pada satu sisi negara didorong untuk menjamin energi yang murah, tapi pada sisi yang lain kemudian untuk memakmurkan rakyat dengan cara mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya dari situ. Tapi kalau yang kedua dilakukan fokusnya pada soal produksi dan penghasilan itu, resiko ekonominya, resiko politiknya tinggi. Buruh pasti akan turun ke jalan, masyarakat akan protes, mahasiswa turun ke jalan, dan lain sebagainya. Nah ini yang saya kira perlu kita pahami betapa kompleksnya. Mandat tentang bumi air dan kekayaan alam yang akan memberikannya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk semakmur-makmurnya kesejahteraan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu sebagai sebuah narasi umum gampang, tapi sebagai sebuah policy, sebagai sebuah kebijakan tidak mudah. Nah karena itulah penting bagi Anda semua untuk mempelajari tentang politik sumber daya alam, tentang bagaimana itu dilakukan, siapa yang merumuskan
komoditasnya apa, harganya berapa, siapa yang diuntungkan dari proses itu. Begitu seterusnya. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada komentar atau pertanyaan dulu? Atau Mas moderator? Oke, kita kasih jeda buat Mas Nanang baru dulu harus begitu kan. Jadi silakan teman-teman, tadi menarik sekali, banyak sekali penjelasan terkait sumber daya alam. Dari awal Mas Nanang menjelaskan secara mendasar dulu kenapa kita orang ilmu politik harus belajar sumber daya alam, harus mengkaji sumber daya alam. Itu sebenarnya sebuah pertanyaan yang sangat penting, yang sangat menggelitik. Kenapa kita mengkaji sumber daya alam? Dan ada banyak kunci tadi yang disampaikan oleh Mas Nanang, ada kekuasaan, ada policy, ada politik, dan juga sudah disampaikan beberapa data terkait tata kelola sumber daya alam dan fenomena tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Kalau ada boleh yang mau menanyakan sebelum dilanjutkan ke penjelasan berikutnya, silakan. Oke, silakan. Nanti sebutkan nama angkatan berapa ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya itu dari Ilmu Politik angkatan 2020. Yang ingin saya tanyakan, seberapa berpotensi Indonesia untuk menggunakan energi terbarukan, dan apakah bisa Indonesia tidak bergantung lagi dengan energi konvensional yang tidak dapat diperbarui? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Bisa ke slide yang next slide. Oke, apakah Indonesia bisa bergerak ke arah energi baru terbarukan? Bisa, tapi sangat menantang. Jawaban dari saya, bisa tapi sangat menantang. Menantangnya apa? Tadi, ketergantungan kita terhadap batu bara itu tinggi sekali. Ketergantungan kita terhadap batu bara. Atau secara politik kita itu dikondisikan untuk bergantung pada batu bara. Tadi misalnya, yang paling murah adalah batu bara. PLN diminta untuk menjaga harga murah. Harga dasar listrik, harga dasar listrik diatur oleh SDM. Mereka punya mandat untuk begini. Karena itu kemudian sudah dibikin biaya produksi yang rendah. Dari mana? Dari batu bara. Karena harganya murah dibandingkan yang lain. Lebih murah lagi kontrak jangka panjang, 20 tahun, 30 tahun, 10, 20, 30. Oke, murah. Di sisi yang lain, mereka yang punya batu bara itu juga terkoneksi dengan jalur-jalur politik pengambilan keputusan penting di pusat, sehingga semakin banyak batu bara yang digunakan, maka semakin untung mereka yang punya pusat batu bara. Kira-kira gitu ya, gampangnya gitu. Jadi semakin banyak batu bara yang digunakan, maka semakin untung. Itu yang menjelaskan mengapa kemudian transisi kita ke arah sustainable energy itu menjadi tidak mudah. Karena secara ekonomi berat banget. Kita mau bikin power plant itu di berbagai tempat di Sumatera misalnya dan sebagainya, di tempat-tempat di pulau-pulau yang sangat kita besar, berat banget. Tapi secara politik juga tadi dikondisikan supaya kemudian kita itu memiliki ketergantungan yang panjang terhadap batu bara. Gambaran dengan bauran energi primer listrik nasional tadi, 60% dari batu bara, menunjukkan bagaimana kita itu masih tetap bergantung pada batu bara. Ini tadi saya katakan, Indonesia sudah menjadi net importer. Jadi pada tahun 2004 ini, atau 2004 cross
ini konsumsi kita yang semakin meningkat dari harga, ini produksi juga yang semakin turun. Crossnya di sini pada tahun 2004. Dan dari hari ini selisihnya, kalau dari hari ini sini, makin hari makin lebar. Inilah yang diisi dengan impor dari luar, impor dari beberapa tempat yang lain. Supaya apa? Ya supaya kita. Nah, sementara investasi di sektor sumber daya energi baru terbarukan itu lambat banget. Contoh, mobil listrik nasional, motor listrik. Oke, orang mau beralih ke arah mobil listrik. Pertanyaannya adalah infrastrukturnya memadai belum? Kalau pakai mobil listrik terus kemudian dari jalan jauh, kemudian nggak ada stasiun pengisiannya, dari mana dia akan mengisi? Orang jadi nggak kan? Pakai ini aja, pakai bensin, pakai solar, gampang. Minum bensinnya makin mahal. Yang kedua juga investasi pada sektor baterai. Kalau kita mau dorong baterai, mobil listrik nasional dan motor listrik, elemen kuncinya ada di baterai. Kita belum memiliki kemampuan yang tinggi di situ. Ya memang sekarang pemerintah bekerjasama dengan beberapa perusahaan, dengan perusahaan Cina dan perusahaan Jepang untuk kemudian mendorong supaya ada produksi nasional terkait dengan itu. Itu adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong transisi ke arah sustainable energy. Tapi mudah nggak? Berat. Apalagi yang tadi kita saksikan, kontraknya jangka panjang, tekanan tertular kan, yang tekanan politik untuk memurahkan harga itu. Begitu kemudian misalnya ada usulan udahlah diberikan ke harga pasar. Secara politik tidak tidak laku dan berbahaya. Jadi karena apa? Karena begitu harga listrik naik, harga BBM naik, implikasinya apa? Harga-harganya ikut naik. Harganya ikut naik. Karena kemudian komponen untuk transportasi, komponen untuk produksi pasti akan meningkat. Sehingga kenaikan harga listrik dan kemudian kenaikan harga BBM pasti akan berkontribusi terhadap kenaikan pada yang lain. Nah, kalau kita ingin melakukan transisi itu, artinya di fase transisi itu kan ada fase di mana kemudian orang itu siap dengan harga yang naik, ya kan? Itu yang pemerintah tidak siap, apalagi kalau menjelang pilpres. Oh bahaya. Makanya kalau menjelang pilpres itu biasanya gimana caranya sebisa mungkin supaya harga listrik tidak naik, harga BBM tidak naik. Kalau sudah jadi baru dinaikkan. Karena kalau dinaikkan sebelum pilpres nggak jadi nanti, ya kan? Nah kira-kira gitu. Itu mas. Jadi potensinya ada nggak? Ada. Panas bumi di Indonesia banyak mas. Di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Jawa Timur, di mana kawasan vulkanik ada di situ banyak banget. Cuma nggak berkembang kenapa? Yang mau investasi di sana siapa? Mereka ngitung kalau kita investasi di sini kosnya tinggi. Sementara kemudian pemerintah masih tetap mengandalkan pada sektor fossil fuel, terutama batu bara. Kalah kita. Produksi listrik yang dihasilkan dari batu bara berkali-kali dibandingkan produksi listrik yang dihasilkan dari mana? Panas bumi misalnya. Bisa jadi lebih mahal kalau tidak ada subsidi dari pemerintah untuk melakukan insentif, ya kan? Jadi masalahnya bukan secara politik, secara geografis, secara ekonomis. Ya kita perlu ya satu hal ya. Tapi upaya mendorong itu harus dari berbagai pasar simpul. Yang harus kita lakukan memastikan setiap elemen yang terkait dengan itu bisa dilakukan evaluasi. Nah, itulah yang harus sebagai dilema yang ada. Itu kira-kira mas. Baik, masih ada silakan. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya tadi mau MC dan sekalian saya salah satu dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ini berkaitan dengan pertanyaannya berkaitan dengan sumber daya alam juga, tapi sekaligus dalam hal keadilan soal sumber daya alam. Seperti yang Mas Nanang tadi jelasin bahwa bagaimana sumber daya alam itu dieksploitasi dengan cara kebijakan polisi, politik, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan distraksi dan juga eksploitasi. Kalau kita lihat mungkin memproyeksi secara tidak langsung ingin memproyeksi ke perpolitikan Indonesia ke arah ke depan. Kalau kita lihat misalnya pada pilpres, pilkada, satu dekade terakhir, mungkin perpolitikan kita masih didominasi oleh masalah populisme, habis itu masalah agama. Tapi jika melihat dari dua kasus misalnya yang saat ini, Mas, contoh bagaimana perseteruan Haris Azhar yang saat ini tentang sumber daya alam yang menyangkut LDP. Yang kedua soal Rocky Gerung, yang soal PD Sentul yang di rumah di Bogor. Artinya ada satu konsepsi ataupun realitas yang saat ini mungkin menjadi satu arahan mungkin tentang perpolitikan, yaitu tentang keadilan. Dalam hal ini mungkin dalam hal sumber daya alam, kita mungkin sering melihat bagaimana kekuasaan ekonomi, kekuasaan politik dan juga keuangan ataupun power itu rakyat kecil pasti selalu yang menjadi tertindas. Tapi di satu sisi kita melihat bagaimana orang yang memiliki sumber daya alam itu dipaksa memang untuk masuk ke ranah politik. Salah satu wawancara misalnya dia juga salah satu politisi dari Sumatera Selatan dan juga pernah menjabat kalau nggak salah di PT Bukit Asam, direktur dulu. Sekarang dia mengatakan secara gamblang kalau nggak salah di salah satu channel YouTube, dia dipaksa untuk masuk ke politik untuk mengamankan kekayaannya. Dengan kata lain, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana keadilan sumber daya alam ini nanti, karena ini juga menyangkut tentang dilema. Artinya kan tata kelola itu bagaimana tata kelola sumber daya alam itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Walaupun di satu sisi dalam Undang-Undang Dasar Indonesia secara jelas, namun pada realitasnya tidak tahu sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah perpolitikan ke depan itu menyangkut sumber daya alam dalam hal keadilan? Konsep tentang keadilan itu muncul di setiap masyarakat, di barat, di masyarakat Asia, di masyarakat timur ya. Bahkan misalnya di dalam berbagai macam kitab keagamaan, yang namanya keadilan itu menjadi salah satu perdebatan kunci. Di dalam Islam juga kita bicara soal gimana caranya kita mewujudkan keadilan. Di Kristen, di Katolik juga sama. Di berbagai agama juga, di berbagai budaya juga berbicara tentang soal pentingnya keadilan. Nah, sebagai sebuah prinsip luar biasa keadilan itu. Keadilan itu mampu mendorong orang untuk bahkan bergerak melakukan perubahan ya, atas nama keadilan. Nah, isu yang kemudian jadi penting adalah apa itu adil? Apa itu adil itu kemudian makanya kita bicara soal konteks. Sangat diskursif kalau bahasa saya. Sangat diskursif, dia didefinisikan oleh orang dengan pengetahuan tertentu dengan konteks dan kemudian dibenarkan dengan hal-hal. Misalnya tadi atas nama negara menjamin sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka kemudian secara teknis misalnya contohnya
15% ke pemerintah daerah, sisanya ke pemerintah pusat. Adil nggak kira-kira kalau nggak ada? Bisa jadi nggak fair, itu nggak adil. Mau kita penghasil, kita penghasil daerah penghasil, tapi mengapa kemudian sebagian besar justru penghasilan yang didapatkan dari sektor minyak itu jatuh ke pemerintah pusat? Nggak adil itu. Tapi kemudian pemerintah pusat mengatakan begini, misalnya justifikasi pemerintah, kalau kami tidak mengambil secara besar, kasihan daerah-daerah yang lain, provinsi-provinsi yang lain yang tidak memproduksi migas. Padahal sama-sama dengan Indonesia, kami sebagai pemerintah nasional harus menjalankan kewajiban kami untuk berbuat adil, untuk kemudian mengambil semuanya. Karena meskipun itu ada di Bojonegoro, tapi jangan salah, ini adalah Indonesia, dan masyarakat yang ada di NTT, masyarakat yang ada di situ punya hak atas resources itu, karena mereka juga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Karena itulah misalnya mereka mengatakan itu konsep yang adil, itu konsep yang adil dengan harga itu. Tapi persoalannya kemudian kan dari waktu ke waktu adil itu didefinisikan secara teknis, secara teknis. Bisa jadi dalam waktu setahun misalnya pemerintah daerah di beberapa tempat mengatakan kita harus dorong untuk Kemenkum, Kementerian Keuangan, ke pemerintah pusat, ke SDM juga ada instansi terkait untuk memikirkan apakah mungkin misalnya sektor migas ini dana bagiannya diubah menjadi lebih besar, misalnya 30%. Kalimantan Timur misalnya seringkali berteriak-teriak, kita tuh kayak sumber daya alam tapi yang banyak kita kecil banget. Sementara kita itu mengandung resiko dari eksploitasi sumber daya alam. Makanya kalau ada Kalimantan Timur, bekas-bekas tambang yang lubangnya dalam itu ada di sana. Reklamasi tidak banyak dilakukan. Bagi pemerintah daerah mengatakan nggak adil. Nah, fairness itu, jadi fair itu hal yang menarik, penting. Tapi mendefinisikan itu adalah proses politik. Negosiasi terus. Pemerintah daerah datang ke sana, masyarakat mengatakan nggak fair itu, kami yang ada di sini, orang Belitung misalnya, Pak Eko, orang Belitung, DBH di sektor pertambangan terutama kita kecil misalnya. Padahal mereka yang merasakan resiko langsung dari situ, kerusakan sumber daya atau lingkungan, air kotor dan sebagainya. Sehingga fair itu, adil itu kemudian harus dilakukan. Atau misalnya justice berkeadilan, bukan fair tapi justice. Nah, tapi pertanyaan tadi sebenarnya terkait dengan soal cara orang mendefinisikan tentang adil, keadilan itu menjadi sangat didominasi oleh sekarang orang. Bahkan kemudian memberikan implikasi, memberikan dampak menguntungkan sebagai orang, terutama yang ada di kita. Makanya kemudian muncul perseteruan antara misalnya tadi cerita tentang Sasa dengan NTT misalnya. Karena apa? Karena konsep tentang tidak adil. Kenapa kemudian ada yang mengambil keputusan yang ada di sana, menentukan arah kebijakan dan sebagainya? Dia juga terlibat sebagai operator, sebagai pemain dalam proses di sektor itu. Nggak adil. Nah, karena itulah kemudian misalnya masyarakat itu dorong supaya kemudian kita bikin regulasi aturan bahwa mereka yang berada di dalam struktur pemerintahan yang punya nasib tidak diperbolehkan memiliki. Misalnya gitu. Ya, soal nanti kemudian mereka pakai anaknya, pakai saudaranya itu soal yang lain lagi. Tapi negosiasi atas itu kan kemudian dilakukan terus. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan? Justru kalau kita belajar tentang konteks, memahami tentang bagaimana sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak salah, itu harus dikoreksi secara terus-menerus. Itulah peran dari sebuah lembaga negara dengan cara masing-masing. Mahasiswa bisa melakukan dengan cara, misalnya audiensi dengan pengambil keputusan, bikin positif, demonstrasi, ya kan? Dosen bisa membuat misalnya policy brief yang kemudian mendorong segala terjadi perubahan kebijakan. Itu bagian dari hubungan kekuasaan supaya kemudian keputusan yang terkait dengan sumber daya alam bisa menjadi lebih fair, fair dalam arti yang kemudian disepakati bersama. Tapi sekali lagi, meskipun sudah disepakati bersama pada waktu ini, bisa jadi
karena kondisi berubah, sumber daya alamnya semakin menurun, semakin meningkat, harga semakin naik, semakin turun, masyarakat semakin miskin, semakin kaya. Bisa jadi apa yang disebut sebagai fair hari ini bisa jadi 5 tahun berapa bisa tidak lagi dianggapkan. Nah, itulah proses politik, terlibat langsung dan mempengaruhi mengambil keputusan. Siapapun bisa melakukan. Mahasiswa ilmu politik perlu memiliki sans terhadap proses-proses kayak gitu. Dan ini bukan cuma terkait masalah sumber daya alam, bahkan misalnya politik yang terkait dengan isu-isu sosial dan isu-isu keagamaan atau isu-isu keagamaan yang lebih luas soal kemiskinan, bukan isu soal keagamaan. Dan mahasiswa UIN harus memiliki sensitivitas terhadap itu. Kalau ada masalah pemikiran, ada masalah marginalisasi, ada masalah kekerasan karena perampasan tanah, ada masalah kemiskinan, itu masalah keagamaan. Karena tadi soal keadilan, soal justice yang kemudian kita wujudkan. Nah, jadi kalau jawaban saya kira-kira jadi menempatkan keadilan itu sebagai sesuatu yang diperdebatkan terus dan kemudian memungkinkan setiap orang itu untuk memiliki ruang memberikan kritik, memberikan koreksi terhadap praktek-praktek yang tidak tepat. Selama 20 tahun terakhir, misalnya di era desentralisasi, Anda akan bisa lihat tentang bagaimana kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sumber daya alam. Saya di Kalimantan Tengah pada tahun 2012 melihat, tahu di sana, mendengar dan juga melihat secara langsung tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangan sawit, perkebunan sawit di daerah tersebut melibatkan kerjasama antara penguasa dengan pengusaha. Misalnya, kalau ada calon kepala daerah yang maju, dia akan punya sumber daya yang memadai. Datanglah kemudian perusahaan, saya biayai kapan ini, tapi nanti kalau kamu menang, saya minta untuk kemudian kasih konversi lahan sekian untuk sawit. Oke, itulah yang terjadi dengan kasus Bupati Gunung Mas, Habib itu, yang juga melibatkan ketua MKS, akan novel. Nggak cuma satu itu, masih banyak yang lain. Karena apa? Karena tadi soal keadilan, soal transparansi itu tidak muncul di sana, dan proses koreksi itu tidak cukup muncul secara benar. Nah, itu yang saya kira perlu dilakukan oleh kita semua. Gitu, Mas. Oke, teman-teman, sangat menarik sekali paparan dari Mas Nangil terkait pengembangan tata kelola dan juga proses-proses politik dalam kebijakan. Sebelah kanan, ya, kayaknya belum ada. Silakan. Sangat menarik sekali tadi bagaimana seharusnya kita orang politik mempelajari sumber daya alam. Tadi sudah dipaparkan lebih detail lagi. Kita bisa mempengaruhi kebijakan dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Mahasiswa, masyarakat sipil, akademisi, dan unsur-unsur lain dalam masyarakat itu harusnya berperan aktif dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Tadi juga digambarkan bagaimana memang politik dan sumber daya alam itu memang sangat berkaitan dan namanya tidak bisa dipisahkan sama lain. Jadi misalnya ada beberapa data yang menjelaskan bahwasanya perusahaan-perusahaan barat besar yang di sektor tambang batu bara itu ya memang orang-orang elit politik, pimpinan partai, sehingga memang sangat lucu yang bikin kebijakan mereka, yang menjalankan usaha mereka, sehingga ya ini berdampak serius terhadap tata kelola sumber daya. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Nanti yang sebelah sini ya, sana terus yang mana? Saya lihat tadi banyak yang nanya sebelah mana. Jadi
mengimpor garam. Kan kita ketahui bahwa SDA kita ini banyak laut ya Pak ya. Nah laut ini kan pasti memproduksi garam yang banyak. Menurut Bapak bagaimana tanggapan Bapak bahwa Indonesia ini ingin memproduksi mengimpor garam, sedangkan kata pemerintah bahwa kita ini demi kesejahteraan bersama. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Sebelumnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mungkin biar bagi sekalian di topik dijelaskan oleh Ustaz. Ada? Sebelah sini nih belum. Oke, silakan. Jangan malu-malu. Gak ada yang gitu. Silakan berdiri, sebutkan nama ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lima Saputra, angkatan 2019, ya, jurusan Teknik Politik. Ingin mempertanyakan, dia kan sudah dijelaskan bagaimana kurang dan lebihnya pemerintah dalam melakukan mencari solusi terbaik. Itulah yang dijelaskan dengan dilema tadi tentang tata kelola sumber daya alam. Nah, apakah ada solusi lain tentang menutupi kekurangan tadi dengan sumber-sumber daya kita yang lain? Misalnya pemerintah berusaha untuk membangun, ada juga daerah seandainya daerah yang berpotensi untuk menghasilkan sumber daya lain yang kita ketahui bahwasanya seluruh sumber daya itu dikelola di pemerintah pusat. Jadi seluruhnya pemerintah pusat pasti memiliki data di mana sektor-sektor yang berpotensi penghasilan besar untuk menutupi kekurangan-kekurangan di berbagai sektor yang tidak bisa kita penuhi dalam kurun waktu seperti dijelaskan tadi, seperti kurun waktu yang panjang seperti 15 tahun. Jadi kita mengambil solusi dari pendapatan pemerintah yang lebih besar, sektor yang lain. Terima kasih. Silakan. Ya, soal garam tadi. Kita tahu peneliti ya. Peneliti itu seberapa susah kita bikin peneliti. Ada nggak peneliti bikinan Indonesia? Ada nggak pernah menemukan peneliti bikinan Indonesia? Bikinan mana? Peneliti. Bikinan mana? Bikinan Cina. Bikinan Made in China. Tapi seberapa susah sebenarnya kita bikin peneliti? Bisa nggak sih? Bisa, pasti bisa. Pertanyaannya adalah efisien nggak kita bikin itu, sehingga bisa menjadikan cost produksinya yang kita hasilkan satu peneliti kita dibandingkan satu peneliti mereka lebih murah kita. Cina itu bisa menekan cost yang sangat efisien yang menjadikan kemudian peneliti itu menjadi lebih murah, sehingga kalau kita produksi itu rugi kita, mending impor saja. Saya cuma akan kasih ilustrasi mengapa kemudian isu tentang soal garam itu. Selama sekian lama itu sektor pergaraman itu kan kita tidak cukup memikirkan untuk mengembangkan industri itu secara lebih luas. Padahal kita kaya akan tahu seberapa susah sih itu bikin garam itu di mana-mana juga. Itu yang pertama. Jadi ada cost ekonomi yang kemudian kita tidak pernah kembangkan selama ini, sehingga kemudian udah kita mengenal udah impor aja lebih gampang, lebih murah. Nah, memang itu secara ekonomi lebih murah, tapi kemudian dia berpotensi untuk menghasilkan masalah bagi mereka yang selama ini mengembangkan pada industri garam. Karena itu misalnya para pekerja garam misalnya di beberapa tempat termasuk dari Madura dan dari Jawa Timur, ketika ada isu tentang impor garam, paling mereka ini gimana sih? Kita banyak penggunaan risiko. Nah, ada faktor ekonomi di situ, tapi juga ada faktor politik.
selentingan rencana dari pemerintah untuk melakukan impor beras dari Thailand dan dari Vietnam. Sering nggak gitu kayak gitu? Itu bikin banyak marah. Gimana tuh ini? Kok kita barusan panen, kita mau panen apa namanya padi gitu. Tiba-tiba kemudian diguyur dengan impor beras. Implikasinya apa kalau kemudian diguyur dengan impor beras? Harga jual jadi lebih murah. Siapa yang diuntungkan? Konsumen. Konsumen juga senang kita harga murah. Tapi siapa yang dirugikan? Petani. Petani rugi kan sih. Pertanyaannya tadi, adil nggak ini? Bisa jadi bagi konsumen oke. Tapi bagi masyarakat Indonesia, terutama yang berada dalam sektor pertanian, nggak fair. Sama seperti tadi di garam. Jadi ada faktor ekonomis yang kemudian mendorong kos itu untuk kemudian memperkembangkan. Tapi juga ada faktor politik. Kalau ada impor, itu kan mesti ada kemudian nggak tahu, tapi yang diuntungkan dari proses itu. Ya. Setiap kali impor ada yang diuntungkan dari proses itu. Siapa itu menteri PKP kemarin yang benih lobster ya? Sama juga. Gimana di masa khusus kemudian tidak boleh ada ekspor apa namanya benih lobster gitu, karena dianggap merugikan petani apa namanya Indonesia saja. Tapi kemudian dibuka lagi. Nah izinnya siapa yang mendapatkan izin untuk ekspor? Punya siapa perusahaan itu? Nah itulah pertanyaan-pertanyaan dalam ilmu politik. Boleh next ke slide selanjutnya, terus next, terus ke belakang. Satu lagi. Nah pertanyaannya adalah, kalau kita menjadi mahasiswa ilmu politik, kalau kemudian kita melakukan analisis terhadap sebenarnya apa yang perlu dilakukan? Ini pertanyaan politik. Sebagai ilmuwan, sebagai mahasiswa politik. Next, ada beberapa faktor. Nanti Pak Eko nanti bisa mendistribusikan buku yang sudah kita susun. Jadi kita bikin buku yang judulnya tentang kuasa. Salah satu di dalamnya adalah tentang politik sumber daya alam, dan di dalamnya ada bagian yang menceritakan kebetulan yang saya tulis. Gimana caranya supaya kita itu bisa memahami sumber daya alam. Faktor yang pertama yang kita sebut sebagai materialitas sumber daya alam. Karakter material dari sumber daya alam itu berpengaruh terhadap konteks itu sendiri. Kayak garam ya, misalnya. Garam itu kan relatif mudah. Bikinnya diambil, dialirkan lalu menjadi sinar matahari dikeringkan, lalu kemudian sisanya mengendap itu jadi garam. Karena kalau kita produksi air laut itu sisanya kerak itu kemarin di dalamnya ada garam. Tapi harga garam sekarang per kilo berapa ya? Murah sekali, murah. Sehingga kemudian orang tidak mau melakukan investasi ke situ. Karena materialitas dari. Nah, saya akan kasih contohnya, Pak. Mengapa penting kita memahami soal materialitas sumber daya alam? Contohnya, ini di tempatnya kami di Mas Eko di Belitung, di Bangka dan Timah itu relatif mudah dicapai. Saya ke Bangka waktu itu mereka cerita itu di belakang rumah itu. Kadang-kadang kalau kita gali itu dapat timah, ya kan? Bahkan di dekat makam itu, kalau ada timah hajar aja dapat timah. Karena mudah, teknologinya mudah kan ya. Tinggal dia digali, lalu kemudian diayak, lalu semprot itu ya, pakai air itu dipisahkan antara pasir dengan itu. Lalu kemudian ada meja goyang yang dia mengayak memisahkan antara pasir dan itu. Simpel kan? Materialitasnya, karakter material dari sumber daya alam itu memudahkan dia untuk diambil. Bahkan dengan teknologi yang rendah sekali. Tidak perlu teknologi tinggi, cukup pakai semprotan air pompa di pakai cangkul dipisahkan antara itu sudah dapat. Beda misalnya dengan
minyak bumi. Ada sih minyak bumi yang misalnya di Wonocolon Bojonegoro, yang minyaknya itu dangkal, jadi 500 meter itu sudah dapat Belanda, itu sudah secara tradisional oleh masyarakat ditimbang pakai mesin itu diambil, dia dangkal. Tapi secara umum yang namanya minyak bumi itu materialitasnya itu susah, karena bisa jadi dalam kedalaman 1000 meter, 2000 meter di bawah permukaan laut atau di dalam tanah. Untuk mengetahui ada atau tidaknya itu kan harus kemudian dengan melakukan pengecekan, istilahnya itu diobservasi dengan survei geologis. Ada survei geologis itu dibor, dicek itu, kalau bisa tanahnya seperti apa, oh minyaknya di sini. Atau seismik dengan cara kemudian kayak sonar itu memantulkan gelombang ini, mantul kemudian divisualisasikan secara peta, oh kedalamnya sekian. Tapi untuk melakukan survei seismik, survei geologis mahal banget. Petani atau orang lokal nggak mungkin itu bisa melakukan. Siapa yang bisa melakukan? Perusahaan. Lalu kemudian ketika sudah diketahui ada minyak di situ, dibor diambil sampai ke atas, lalu kemudian diolah. Siapa yang bisa melakukan? Perusahaan besar. Materialitas minyak itu kemudian memungkinkan hanya perusahaan besar yang punya kapital yang banyak, yang punya teknologi yang tinggi, yang bisa kemudian mengakses sumber daya itu. Untuk timah bisa perusahaan besar, bisa perusahaan kecil, bisa masyarakat, cukup canggih aja. Tapi kalau untuk minyak bumi, Anda mau nyangkul sampai 2 meter, nggak mungkin kan? Ngambil situ, itu diambil, nyadanya pakai apa? Angkatnya ke atas, nggak punya teknologi. Implikasinya, perbedaan materialitas sumber daya alam itu menjadikan aktor yang terlibat di dalam pengelolaan sumber daya alam beda. Satu komoditas dengan komoditas yang lain beda. Nah, yang pertama kita memahami tentang materialitas itu. Jadi karakternya seperti apa? Emas misalnya, emas itu bisa didapatkan dengan mudah nggak? Kalau kita tahu dibilang nggak bisa. Banyak kan di sini kan di semua sini kan di ujung sana di ujung kan melakukan penambangan. Skala besar bisa. Karena itulah emas itu biasanya melibatkan dua pemain, artis atau pemain penambang kecil. Yang kalau dia tidak punya basis formal disebut sebagai seperti pertambangan tanpa izin. Yang kedua perusahaan besar. Nah, Anda ngikutin nggak kasusnya di mana? Sangi Talon itu kan sebenarnya yang wakil bupati yang meninggal tiba-tiba. Itu kan sebenarnya pertarungan antara perusahaan besar sama masyarakat. Nah, tapi intinya bagaimana karakter konflik yang terkait dengan sumber daya alam juga terkait dengan konflik yang terkait dengan timah antara PT Timah sama masyarakat sudah lama banget. Apalagi di masa baru, timahnya ada di belakang rumahnya, tapi Anda menjualnya tidak boleh. Mengambil hanya boleh dibolehkan dengan PT Timah, karena diberikan hak monopoli. Konflik di sana. Di emas konfliknya kecil. Tapi kalau Anda cek konflik yang terkait dengan sumber daya ini, coba cek. Jarang. Paling kalaupun ada, itu konflik yang terkait dengan soal status lahan. Tapi konflik sumber daya alam yang terkait dengan gas, apalagi gas, gimana caranya Anda ngambil gas dari bawah, lalu kemudian membungkusnya ke dalam tabung-tabung itu, hanya perusahaan yang besar. Nah, karena apa? Karena masyarakat tidak bisa secara langsung mengolah itu. Nah, karakter material itu yang pertama. Yang kedua, next. Memetakan aktornya. Jadi yang kedua, siapa yang terlibat di situ? Penambang kecil kan? Perusahaan besar, pemerintah daerah, pemerintah pusat, kita petakan. Pengusahanya misalnya dalam hal apa aja? Karena semacam ini. Misalnya di penambangan, misalnya di perkebunan, ada yang punya perkebunan, ada transporternya, ada pengolahannya.
dan lain sebagainya. Siapa-siapa itu dipetakan. Masyarakat yang jual pupuk siapa, yang jual bibit siapa, kalau dan rakyat sama itu. Nah, itu dipetakan. Yang ketiga, next wacananya, wacana dan pengetahuan. Misalnya, belakangan kan kita selalu mendengar tentang climate change, perubahan iklim. Dalam perubahan iklim kemudian mereka mendefinisikan hutan Indonesia jangan kita dirawat aja. Itu wacana yang dikembangkan oleh masyarakat. Atau misalnya sawit mengancam lingkungan, atau sawit berkontribusi terhadap lingkungan. Itu selesai. Itu soal wacana. Wacana itu adalah apa ya? Pengetahuan yang kemudian memberikan definisi kepada kita tentang apa yang disebut sebagai baik, apa yang buruk, apa yang boleh dan apa yang tidak. Membuat kita tuh memikirkan apa yang normal dan tidak normal. Wacana. Itu yang ketiga. Yang keempat terkait dengan soal institusi. Keempat terkait dengan institusi politik. Saya sudah menunjukkan dengan apa namanya minyak. Pada tahun 70-an, 69, Norwegia itu menemukan minyak bumi. Norwegia itu dulu sebelumnya adalah negara termiskin, salah satu negara termiskin di Eropa. Tapi pada tahun 68-69 mereka menemukan minyak. Institusi mereka itu saya tahu sudah demokratis sejak lama. Pada saat yang sama Indonesia mulai menemukan ladang-ladang minyak baru dan kemudian produksinya Kongo dan Nigeria sama. Tapi institusi politiknya itu otoritarian, tidak transparan, sentralistik, dan cenderung korup. Implikasinya sama-sama mendapatkan minyak bumi dalam jumlah yang besar, tapi yang satu itu menjadi negara kesejahteraan Norwegia, yang satu terpuruk di dalam kemiskinan dan otoritarianisme. Di Afrika misalnya, konflik berkepanjangan karena sumber daya alam. Karena apa? Karena institusi politiknya tidak cukup transparan, tidak cukup terbuka, sehingga ketika ada sumber daya alam, justru kemudian itu menjadi input baru buat mereka, penghasilan baru buat mereka, revenue baru buat mereka untuk menambah kekuatan otoritarianisme. Nah, jadi mengapa berbeda? Di satu tempat dia menjadi blessing, berkah, di tempat yang lain dia menjadi curse. Makanya kita sering mendengar istilah resource curse, kutukan sumber daya alam. Mau kaya sumber daya alam, tapi masyarakatnya miskin. Karena faktor institusi dalam. Dan yang terakhir adalah faktor skala, ruang. Next, ruang dan skala. Apakah komoditas yang bersangkutan itu komoditas yang lokal saja, kayak ikan patin misalnya? Ataukah komoditas yang kemudian punya koneksi dengan jalur-jalur global? Bangka Belitung itu, kalau nggak ada timah dari Bangka Belitung, kita nggak akan bisa punya HP, karena elemen paling pokok di sini adalah timah. Dan Indonesia itu berkontribusi sekitar 25%, sampai 30% dari total produksi timah global. Yang 90%-nya itu diproduksi di kawasan Bangka dan Belitung dan atasnya mana? Singapura. Jadi luar biasa. Apple, Samsung itu mereka punya rekan yang dia mengambil dan membeli dari bayangkan yang ditambah oleh para penambang kecil yang tadi bawa Pak Semprot itu, kita nggak akan pernah tahu jejaknya. Bisa jadi sudah masuk dalam laptop kita. Begitu terus. Nah itu jawaban saya panjangnya. Tadi saya lupa pertanyaannya apa tadi? Apa tadi? Bagaimana kita mencari solusi supaya tidak terjadinya impor dan ekspor tadi, yaitu dengan kan kita memiliki pemerintah pusat yang membawahi berbagai macam bidang, termasuklah sumber daya alam. Nah, bagaimana tuh meminimalisir terjadinya tadi? Nah, betul. Jadi ekonomi Indonesia itu ekonomi yang sangat bergantung pada sumber daya alam.
Singapura itu tidak punya sumber daya alam yang memadai untuk dijual, tapi dia bisa memiliki kekayaan ekonomi yang sangat luar biasa. Selain jumlah penduduk yang kecil, tapi dia juga memainkan peran penting sebagai secara geografis menjadi pusat pengendalian perdagangan. Dan bukan cuma itu, kemampuan mereka untuk memikirkan bahwa karena kita tidak punya sumber daya alam, maka yang kemudian kita dorong adalah gimana cara ekonomi pada sektor jasa di tempat kita itu kita terdapat. Universitas terbaik di dunia di Asia itu ada di mana? Di Singapura. Karena mereka melakukan investasi pendidikan yang besar. Untuk apa? Supaya kemudian sektor-sektor ekonomi di sektor jasa, sektor kreatif, sektor teknologi itu meningkat, tidak bergantung pada sumber daya. Nah, kaitannya dengan Indonesia itu dari pertanyaan Anda. Gimana caranya supaya kita tidak bergantung pada SDM? Kalau kita punya pemerintah yang kemudian ada berbagai sektor yang kemudian direpresentasikan dalam kementerian, sektor energi sumber daya manusia, kementerian SDM, kementerian pertanian, sektor pertanian, kementerian kehutanan, sektor kehutanan dan sebagainya. Tapi kan kita juga punya kementerian apa namanya, ekonomi kreatif, Kementerian. Kita punya BPPT, kita punya LIPI, kita punya apa lagi? Kementerian Perdagangan, kita punya Kementerian Kominfo yang cukup kuat di sana, mendorong industri kreatif, mendorong industri mendorong industri yang non sumber daya alam dan ekonomi non sumber daya alam itu harus dilakukan. Karena kalau tidak, kita percaya yang namanya sumber daya alam itu ada yang renewable, ada yang non renewable, ada yang pada satu titik itu bisa habis. Kalau batu bara itu habis, minyak itu habis, kalau tidak kita mau ngapain? Nah, karena itulah investasi dari resources yang dihasilkan dari sumber daya alam, misalnya dari gas, dari apa namanya batu bara, dari sawit, keuntungan dari situ diinvestasikan untuk ekonomi yang lain, misalnya pengembangan infrastruktur pendidikan, pengembangan apa namanya penguatan kapasitas building untuk mendorong ekonomi kreatif untuk anak-anak muda. Beberapa sudah berhasil, misalnya e-commerce misalnya dengan sangat tajam belakangan menunjukkan bagaimana sektor perdagangan kemudian menjadi meningkat, UMKM juga sebagainya. Tapi intinya poinnya adalah ketergantungan pada sumber daya alam itu bisa berpotensi menghasilkan masalah baru, sehingga memikirkan tentang ekonomi non sumber daya alam dengan melakukan investasi itulah yang saya kira perlu ditingkatkan dalam waktu. Saya setuju dengan Anda. Itu kira-kira ya. Ya, saya kira itu paparan saya secara keseluruhannya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan boleh mungkin bisa lanjutkan sudah. Kita kasih kesempatan dulu ke kita Mas Nina. Nanti kita akan buka lagi sesi tanya-jawabnya. Silakan dipersiapkan pertanyaannya teman-teman terkait hal dari senang. Itu tadi yang paparan yang di akhir tadi itu sangat menarik dan saya rasa sangat relevan memberikan pencerahan baru buat teman-teman yang politik. Kita sudah dikasih satu gambaran yang mudah dipahami bagaimana kita menganalisa sumber daya alam, realnya, diskusinya, pengetahuan dan dananya, aktornya itu memberikan satu frame gambaran yang sangat jelas nantinya teman-teman melihat isu-isu atau melihat fenomena-fenomena yang tidak terkait sumber daya alam. Itu yang harus kita lakukan sebagai ilmuwan politik, sebagai orang yang belajar ilmu politik, yang harus kita lakukan step-step yang tadi disampaikan oleh Mas Danang. Itu ada yang mau bertanya lagi? Oke, 1, 2, 3, 4, oh banyak Mas. Siapa? Oke, nanti silakan satu persatu di
jawabannya akan sekali saja kita lakukan dulu oleh langsung. Silakan dari yang ini tadi, yang pertama yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Sutiara. Saya dari jurusan politik angkatan 2020. Di sini saya ingin bertanya, Pak, seperti dalam pasal 3 ayat 3 tadi, bumi, air, kekayaan alam itu dikuasai pemerintah untuk mengelola rakyat. Tapi pada kenyataannya sejauh ini sumber daya alam tersebut masih dijalani secara nyata oleh sebagian masyarakat, seperti di berbagai belum merasakan manfaatnya secara nyata. Seperti di berbagai provinsi masih ada yang kekurangan air bersih seperti itu. Mengapa sulit bagi beberapa masyarakat untuk mendapatkan air bersih, sedangkan bisa kita katakan kekayaan alam di negara kita itu sangat melimpah. Baiklah, itu saja, Pak. silakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sari Melingga dari Ilmu Politik Angkatan 2020. Izin bertanya, Pak. Sebagai umat yang beragama, terutama agama Islam, kita kan harus melakukan hal-hal berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Nah, Bapak tadi telah menjelaskan beberapa tata pengelolaan secara umum. Pertanyaan saya, bagaimana pengelolaan sumber daya alam menurut perspektif Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspita Anggraini dari Ilmu Politik Angkatan 2020. Saya ingin bertanya bahwasanya Bapak tadi menjelaskan dalam Undang-Undang 45 Pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan udara adalah kekayaan alam di dalamnya yang dikuasai oleh negara, dan juga SDA dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan sekitar. Selama ini masih saja rakyat sendiri yang tidak menerapkan fungsi lingkungannya, sehingga terjadinya ilegal penebangan pohon yang dipergunakan untuk kepentingan sendiri dan tentunya merugikan warga setempat yang akan dilemahkan warga setempat itu. Pertanyaannya adalah, adakah cara yang bisa mengoptimalkan dan efisien dari pemanfaatan sumber daya alam? Terima kasih. Adakah cara yang bisa mengoptimalkan dan efisien dari pemanfaatan SDA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak. Di sini saya kurang lebih dari 50 kabupaten di Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang sangat, terutama di Sumatera Selatan itu sendiri banyak yang pertanian bahkan sumber daya alam. Nah, dalam pendistribusian sumber daya alam ini adanya banking sistem dari pemerintahan yang dilakukan secara ilegal. Bagaimana tersebut agar hal tersebut agar sumber daya alam itu bisa selain itu
ini mungkin kebutuhan ya dan yang terakhir tadi bagaimana pemerintah sebenarnya masih sedikit sama, tapi tadi di akhir tadi yang cukup menarik Mas terkait bagaimana sih seharusnya masyarakat itu terlibat itu ya poin yang terlibat dalam memberikan aspirasi yang mengungkapkan aspirasi mereka kepada pemerintah terkait biaya kebijakan sumber daya kira-kira gitu. Oke, yang soal air tadi saya kira ini menarik, apalagi kalau kita lihat dalam konteks masyarakat terutama di kawasan urban. Saya tidak mengatakan di kawasan urban, tapi di kawasan urban itu demografi semakin meningkat, kebutuhan air bersih juga semakin meningkat, tapi kualitas lingkungan itu makin menurun. Ada riset yang dilakukan di mana, di Jakarta, untuk melihat tentang problema dan kompleksitas persoalan tentang air di Jakarta dan mengapa kemudian air itu menjadi masalah sosial. Nah, secara umum itu kalau kita lihat dalam aspek ideologi itu ada dua, bagaimana mereka melihat air. Jadi ada yang melihat air itu adalah sebagai human rights, bahwa setiap orang itu punya hak atas air karena air itu adalah bagian dari kehidupan. Orang boleh tidak mengkonsumsi minyak, orang tidak mengkonsumsi energi listrik dan macam-macam, tapi kalau orang tidak mengkonsumsi air sehari saja, 2 hari saja, dia punya resiko karena dia masuk ke kehidupan. Nah, karena itu yang pertama adalah air itu harus dilihat sebagai pertama-tama sebagai hak asasi yang bisa diakses oleh semua orang. Tapi yang lain mengatakan bahwa betul bisa diakses semua orang, tapi air itu harus diperlakukan sebagai komoditas yang bisa dijual. Karena itulah kemudian kalau Anda ingin mendapatkan kualitas air yang lebih baik, maka kemudian tingkatkan daya beli Anda supaya adanya penghasilan cukup dan memadai sehingga Anda bisa mengakses pasar. Intinya adalah air itu sesuatu yang bisa dijual. Jadi ada rejim berpikir yang mengatakan bahwa satu itu air itu adalah hak, yang satu adalah dia adalah komoditas. Itu punya implikasi yang sangat luar biasa. Di Kota Jakarta misalnya, konsep tentang air sebagai komoditas itu kemudian diterjemahkan pada tahun 97-98 dengan krisis ekonomi sebagai melalui proses privatisasi sektor air, di mana kemudian perusahaan-perusahaan dari Inggris, French International, Yones Jaya dari Prancis yang kemudian masuk dan kemudian menyuplai air kepada pemerintah PDAM, Pam Jaya Indonesia. Nah, kemudian muncul perkembangan tentang ini. Dulu saya nggak tahu kalau di masyarakat Jawa di depan rumah itu ada disediakan pompa air yang biasanya dimasak. Setiap orang yang lewat itu diperbolehkan karena yang namanya air itu adalah hak hidup, semua orang itu boleh. Nah, tapi sekarang misalnya air itu komoditas. Karena air itu komoditas, implikasinya apa? Maka kemudian sumber-sumber air yang baik, yang bagus itu kemudian dijual, dikomodifikasi, dijual karena bisa menghasilkan. Pertanyaannya adalah apakah kemudian semua bisa membeli itu? Ternyata tidak. Ini satu harganya berapa? Tidak tahu, tapi kira-kira sekitar 2.000-an ya, 1.000 dan sebagainya. Kalau air itu 1 galon sekitar 15.000. Nah, dikomodifikasi di beberapa tempat di Jakarta, di kota-kota besar itu, mereka tidak bisa mendapatkan air bersih. Bayangkan misalnya orang yang tinggal di kawasan Ciliwung, di sekitar Ciliwung itu dekat dengan air. Airnya banyak, tapi tidak bisa dikonsumsi. Air bersihnya tidak ada. Nah, sehingga jadi persoalan. Karena itulah kemudian muncul ide tentang privatisasi itu untuk kemudian memastikan bahwa kualitas itu bisa. Cuma pertanyaannya adalah kalau orang punya uang, orang bisa mengakses air bersih. Tapi gimana kalau kemudian orang yang mendapat penghasilan harian dalam jumlah kecil,
membeli air itu artinya memberikan beban baru harian kepada mereka yang harus membeli air. Ya kan? Padahal air itu sebuah besar. Karena itulah yang lain mengatakan bahwa nggak boleh diprivatisasi, harus kemudian diberikan hanya kepada masyarakat. Karena itu muncul kemudian belakangan di program vaksinasi pengadaan air untuk masyarakat di setiap tempat, di setiap daerah dan sebagainya. Cuma kemudian itu tidak menyebar ke beberapa tempat lain. Nah, intinya adalah di sektor air bersih itu kita berhadapan dengan dua logika. Apakah memperlakukan air itu sebagai sesuatu yang bisa dijual, ataukah dia adalah hak yang harus dipenuhi oleh negara kepada seluruh rakyat masyarakat. Nah, ini pertarungan yang cukup besar di waktu belakangan. Tapi saya setuju bahwa problem terhadap akses sumber daya air bersih itu semakin lama semakin meningkat dan konflik terhadap air juga semakin meningkat. Nah, ini yang saya kira harus diantisipasi di beberapa tempat, dan termasuk juga kita. Misalnya koalisi masyarakat sipil itu menentang besar privatisasi sektor air. Karena apa tadi? Supaya kemudian akses terhadap air bersih itu bisa dimiliki oleh semua orang, tidak ada orang yang punya uang saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya terkait dengan soal pengelolaan SDA profesional. Saya kira ada ahlinya ya, belajar banyak di sini. Tapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan itu kan tentang konsep tentang kalimat. Jadi artinya kita sebagai manusia itu diperkenankan oleh Tuhan untuk mengolah, untuk mengambil, untuk mengolah apa yang ada di muka bumi dan di dalamnya, supaya manusia itu bisa hidup, ya kan, sejahtera dan sebagainya. Yang kedua, konsep tentang kalimat tadi memimpin, dalam arti mengelola. Kalau sudah ada sumber daya alam, siapa yang boleh mengelola, adil atau tidak, maka kemudian bisa soal aspek tata kelola. Nah, di dalam isu tata kelola sumber daya alam di berbagai agama itu tidak hanya berbicara tentang bagaimana sumber daya alam itu diproduksi, tapi juga berbicara tentang bagaimana dampaknya dari produksi sumber daya alam itu terhadap masyarakat sekitar, terhadap masyarakat. Kalau misalnya Anda mendapat uang banyak dari produksi sumber daya alam, dari pertambangan dan sebagainya, tapi ekologinya, lingkungan rusak, air bersih susah, lalu kemudian lahan semakin berkurang. Kalau Anda ingat di Minamata di Jepang, itu pernah ada kejadian namanya bencana Minamata, di mana orang itu melakukan produksi emas dengan menggunakan merkuri untuk mengikat itu supaya kemudian mudah, kemudian melakukan amalgamasi dibakar, kemudian sisa emas itu akan muncul di sana. Tapi kemudian merkurinya berterbangan ke udara yang ke air dan sebagainya, yang menjadikan kemudian penyakit yang namanya Minamata, orang dari lumpuh, orang dan dalam skala yang sangat besar sekali. Nah, mengelola sumber daya alam menurut Islam atau menurut agama yang lain juga harus memperhatikan aspek-aspek keseimbangan sosial dan keseimbangan ekologis. Yang itu diatur juga di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, kalau perusahaan melakukan penambangan, maka dia punya kewajiban untuk mengembalikan lagi fungsi dari yang tadi ditambang untuk ke dalam fungsi sebelumnya. Misalnya, tadinya adalah pepohonan itu. Ketika dia ditambang di dalamnya, ketika dia selesai, maka kemudian dia harus diuruk lagi, dikembalikan fungsinya sebagai seperti yang dulu dia lakukan. Tapi apa yang terjadi di berbagai tempat, di Kalimantan misalnya, saya tidak tahu di sini seperti apa ya, di Kalimantan, lubang-lubang tambang itu ada di mana-mana. Di tempatnya Mas Eko di Belitung sama juga di Bangka, Anda lihat pantai-pantainya bagus, itu pernah Bangka ya, ada orang Bangka juga, pantainya bagus itu. Tapi Anda akan melihat bagaimana penambangan laut itu kemudian membuat air pantai yang bagus pemandangannya, tapi begitu ada dekat airnya hitam karena nyampur dengan pasir dan yang keruh, jadi keindahan memiliki dampak secara ekologis. Jadi mengambil keseimbangan antara aspek produksi ekonomi, sustainability kalau sekarang, keberlanjutan sosial, ekonomi dan juga ekologis itu jadi penting dilakukan. Saya kira prinsip tentang agama manapun juga mengatur tentang itu, tentang keseimbangan antara orang boleh mengelola, manusia boleh mengelola, tapi orang juga harus merawat. Ya. Jadi saya nggak tahu kalau di dalam agama ngambil itu boleh, tapi Anda juga harus kasih.
konsep tentang keseimbangan itu ada di setiap ajaran agama. Nah, yang ketiga cara optimalisasi SDM. Ini pertanyaan yang besar, tapi saya kira mudah untuk dilakukan. Optimalisasi SDM gimana? Tata kelola yang lebih baik, keterlibatan masyarakat. Makanya kita bicara soal aspek partisipasi. Masyarakat harus dilibatkan untuk didengar suaranya. Ini bermanfaat untuk kita apa enggak? Ini menghasilkan masalah baru untuk kita apa enggak? Suara dari masyarakat itu harus didengar. Jadi itu yang kita sebut sebagai proses transparansi. Uangnya nanti kalau didapatkan mau diapakan? Nah, yang kedua soal konsep dan transparansi. Kalau sudah didapat uangnya, penghasilannya, kemudian mau diapakan? Dialokasikan untuk siapa? Ke daerah mana? Berapa banyak yang didapat? Pajaknya berapa? Kita bicara soal aspek transparansi dari pengelolaan sumber daya alam. Supaya apa? Supaya maksimal. Karena kalau nggak transparan apa yang terjadi? Duit yang didapatkan dari sumber daya alam masuk ke kantong. Itu yang disebut sebagai korupsi. Atau misalnya harusnya kita dilaporkan sekian, tapi kemudian hanya dilaporkan sekian, selisihnya dan masuk kantong sendiri. Nggak transparan. Akuntabilitas yang ketiga harus akuntabel. Artinya kemudian apa yang dilakukan itu memiliki dampak meluas secara ekonomi, secara sosial maupun secara ekologis. Jadi jangan sampai kemudian dia hanya memberikan keuntungan ekonomi, tapi kemudian tidak memberikan aspek kontribusi ekologis dan sosial secara luas. Nah itu yang nanti akan menghasilkan masalah konflik tadi. Bayangkan kalau misalnya daerah tambang itu yang dilibatkan pertambangan adalah orang-orang dari luar, penghasilannya tinggi, sementara masyarakat yang dari sekitarnya masyarakatnya miskin. Pasti akan terjadi konflik. Nah kita bicara soal akuntabilitas. Gimana caranya perusahaan, unit usaha yang melakukan sumber daya alam, pengelola sumber daya alam itu berkontribusi untuk memajukan wilayah lingkungan di sekitar. Yang terakhir terkait dengan soal ilegalitas dan juga soal bagaimana aspirasi. Ya betul. Di berbagai sektor nih, kalau ada di sektor pertambangan, di sektor migas, di sektor apapun, soal backing dan ilegalitas itu ada di sana. Hampir ada. Anda bisa tanya sama Mas Eko yang ada di itu di Bangka. Backing dan ilegalitas, praktek-praktek ekonomi ilegal terkait dengan kehidupan timah, lalu kemudian jual beli timah secara ilegal dan sebagainya. Ada nggak di sana? Ada. Di semua sektor. Emas ada nggak? Ada banget. Di backing dengan oleh apa? Sebagian besar di backing oleh apa? Siapa yang diuntungkan? Masyarakat diuntungkan. Masyarakat diuntungkan. Tapi juga ada yang diuntungkan yang lain. Negara rugi karena tidak membayar pajak. Itu terus. Jadi, nah ini problem ini memang sangat terkait dengan soal aspek yang tadi saya sebut, aspek institusi. Kalau institusinya baik, dia dikelola baik, diregulasi secara baik, maka akan terjadi proses meminimalisasi ilegalitas ini, sehingga memungkinkan proses packing dan sebagainya akan bisa dikurangi. Nah, gimana caranya masyarakat melakukan aspirasi? Tadi dikatakan mau bilang aja mau menyampaikan ide ditangkap, gitu, di berhenti. Nah, saya kira memang terkait dengan soal institusi tadi. Kalau di dalam sistem politik kita memungkinkan setiap kelompok sosial apapun itu memiliki ruang untuk masyarakat merepresentasikan dan menyuarakan hasilnya lewat berbagai mekanisme, lewat sosial media, lewat audiensi, lewat demonstrasi, dan itu diterima dan kemudian ada respon balik dari pemerintah untuk kemudian merespon itu. Saya kira tidak akan muncul persoalan seperti yang terjadi sekarang. Persoalannya yang terjadi sekarang ini kan karena prosesnya reaktif. Jadi ketika ada orang mengundangkan apa itu poster gitu, udah langsung. Tapi kemudian ya kadang-kadang ada jeda antara mereka yang ada di atas sana yang dengan dioperasional di sini. Pas pampres, itu misalnya kasusnya di kita ya, pas pampres itu bergerak berdasarkan SOP bahwa setiap kali ada gerakan yang dianggap mengancam, maka kemudian dia bisa diamankan. Makanya kemudian ketika diundangkan itu diambil. Tapi Presiden mengatakan enggak perlu kayak gitu. Itu orang bersuara karena itu kemudian beberapa kali kemudian kan diundang dari istana untuk diajak bicara dan kemudian masalahnya apa sih? Dan kemudian pemerintah menelpon dan kemudian mendorong supaya kemudian dilakukan perubahan di sektor itu.
para peternak disubsidi dan begitu saja. Tapi intinya itu tidak perlu terjadi kalau jalurnya selama ini bisa jalan dengan baik. Jalurnya apa? DPRD. Jalurnya apa? Media massa. Jalurnya apa? Bisa demonstrasi. Jalurnya apa? Sosial media. Jalurnya apa lagi? Audiensi dengan pemerintah. Kalau itu jalan dan kemudian itu maksimal, maka kemudian hal semacam ini tidak akan diperlukan. Saya kira itu dari saya. Semoga menjawab dan memberikan cara melihat baru tentang politik dan politik sumber daya alam. Mohon maaf kalau ada beberapa hal yang kurang berkenan dan tidak pas. Tapi semoga ini menjadi bagian dari proses kita untuk mengeksplorasi dan mencari ide baru tentang sumber daya alam. Saya kira itu dari saya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dulu Pak. Oke, teman-teman, yang rasa sudah 3 jam begitulah kita mendengarkan penjelasan dan diskusi dengan Senang. Banyak sekali hal-hal menarik yang tadi sudah disampaikan. Semoga ini memberikan ide-ide baru buat kita, buat teman-teman mahasiswa, juga buat teman-teman dosen, juga untuk prodi, untuk lebih peka melihat isu-isu aktual di sekeliling kita, khususnya terkait dengan sumber daya alam. Terima kasih banyak Mas Nanang atas waktunya, karena nanti Mas Nanang mesti ngasih paparan juga di Rocket Discussion siang. Jadi sebenarnya kita masih pengen banyak lagi menjelaskan dan berdiskusi dengan Mas, tapi karena waktu tidak memungkinkan untuk sesi kuliah tamu hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya tidak perlu menyimpulkan karena tadi sudah dijelaskan dengan utuh dan gamblang. Semoga ini menjadi titik awal prodi politik untuk saya jadi konsen nanti melihat kajian-kajian terkait sumber daya alam, karena Sumatera Selatan juga kaya juga. Sebenarnya katanya kaya, namanya Sumatera Selatan kaya batu bara juga banyak, beberapa dari kalau saya teman-teman itu banyak lubang-lubang setelah kampung yang tidak dikelola lagi. Semuanya dari pendidikan. Jadi mungkin ini juga menjadi tanggung jawab bersama kita teman-teman di prodi untuk terlibat aktif. Minimal kita memberikan pandangan-pandangan yang kritis terhadap tata kelola sumber daya alam di Sumatera Selatan khususnya. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Jangan kapok-kapok ke fisik UIN khususnya ke prodi Pol, karena kita memang masih butuh banyak pencerahan, butuh banyak saran pemikiran terkait pengembangan kajian-kajian dan isu-isu di ranah kajian politik sekarang dan tadi karena sudah ditutup MC, jadi tadi teman-teman panitia minta saya menutup, tapi sebelum menutup acara ada sedikit seremoni penyerahan tanda terima kasih dari prodi politik khususnya dan Fakultas Komunikasi dan Politik secara umum. Penyerahan dan terima kasih yang akan diberikan oleh Kolega 1 Bapak Dr. Indra Rezeki dan didampingi oleh Kapolri Ilmu Politik Provinsi Sumatera. Silakan Pak Yan dan Bu Eti. Iya, tidak minta juga saya perlu di politik untuk menemani. Silakan.
Oke, dengan kata tadi baik sudah acara kita sudah tamu. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya. Semoga yang bermanfaat buat kita semua dan diberkahi tentunya. Saya mewakili moderator dan MC tadi karena MC sudah menutup lewat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Bila maaf, bila ada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman mahasiswa yang mau meninggalkan ruangan kita persilakan. Jangan bergerombol ya, kita beri protokol kesehatan. Snacksnya di bawah saja. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya